Aku adalah jenderal perbatasan yang setia pada kekaisaran. Namun dalam semalam aku mengangkat senjata. Tidak hanya memenjarakan kaisar wanita di istana belakang, para menteri yang menentangku, juga disita seluruhnya para pelajar di luar. Satu persatu memakiku sebagai pengkhianat, tapi aku tidak hanya tidak mundur, malah memerintahkan pembakaran buku dan penggalian kubur. Ternyata semua karena aku terlempar ke dunia ini. Saat Jenderal Zhao memimpin 800.000 pasukan untuk menghancurkan kerajaan emas, Kaisar wanita mendengar fitnah dan mengeluarkan 12 perintah emas, memerintahkan Jenderal Zhao segera mundur dan kembali sendirian ke ibu kota. Saat menerima titah suci, Jenderal Zhao hanya bisa patuh, namun akhirnya berakhir dengan hukuman mati seluruh keluarga. Melihat alur drama murahan ini, aku tertawa kesal. Kau bilang aku hanya punya 800 tentara. Aku tak peduli, bahkan 80.000 tentara pun aku harus pikir-pikir apakah mau memilih 5 gerbang untuk melawan. Tapi karena kau bilang aku punya 80.000 pasukan perbatasan, Baginda, kenapa tidak memberontak? Lalu aku lambaikan tangan, orang-orang potong 2 kasim anjing itu, aku cepat. Perintahkan seluruh pasukan berkumpul, Jenderal ingin bicara. Dengan perintah ini, semua perwira serempak mengepalkan tangan dan berseru, siap laksanakan. Tak sampai waktu sebatang dupa, semangat perang di kamp langsung membumbung tinggi. Aku berdiri tegak di panggung tinggi, menatap pasukan yang padat seperti semut, membentang hingga ujung pandangan. Para prajurit, lihatlah ke belakang. Saat kita bertempur berdarah-darah selama 100 tahun dalam kobaran api perang, tepat saat kita akan menguasai kerajaan emas, Baginda mendengar fitnah, mengeluarkan titah suci, memerintahkan kita untuk mundur, apakah kalian setuju? Di akhir kata, nadanya dingin dengan kebencian yang mendalam, para prajurit masih ragu-ragu. Tapi setelah 10 lebih perwira pelopor berteriak tidak setuju, suara senjata di kamp bergema tanpa henti. Ratusan ribu prajurit serempak bersorak, tidak setuju. Tidak setuju, lalu aku berteriak lagi, benar. Lalu aku berteriak lagi, benar, kalian tidak setuju. Jenderal ini juga tidak setuju, rekan-rekan yang gugur selama 100 tahun tidak akan setuju. Jiwa-jiwa rakyat yang dibantai oleh binatang-binatang itu juga tidak akan setuju. Seluruh pasukan dengarkan. Kita potong Kasim, rebut papan emas, hancurkan titah suci. Setelah kita menghancurkan kerajaan emas, para prajurit, bersediakah kalian ikut aku bertanya pada para pilar istana itu? Dan menempatkan kita, prajurit yang bertempur berdarah-darah, serta rakyat perbatasan yang menderita di mana. Saat berikutnya, ribuan prajurit meraung seperti petir menggelegar, hancurkan kerajaan emas, bersihkan istana, keluar dari kamp. Melihat efek ini, aku sangat puas, lalu naik kuda, angkat pedang panjang. Para prajurit ikut jenderal, lakukan hal besar. Sementara itu, banyak rakyat di dekatnya mendengar gemuruh dahsyat ini. Wajah mereka malah tersenyum. Mereka tak peduli siapa yang jadi kaisar. Mereka hanya tahu selama jenderal ada, selama para prajurit ada, Yueji yang akan aman. Tak perlu takut pada suku barbar yang membakar dan menjarah. Namun beberapa mata-mata yang disusupkan ke kamp langsung pucat pasi. Beberapa slogan sebelumnya masih oke, hanya melawan perintah untuk menyerang kerajaan emas. Urusan istana setelahnya tak ada hubungannya dengan mereka. Hidup mati Zhaoqi juga tak penting. Tapi saat mendengar slogan-slogan berikutnya, mereka langsung terpana. Jenderal Zhaoqi secara terang-terangan bersiap memberontak. Saat mata-mata mencatat, jari mereka gemetar tak terkendali. Mulut bergumam, celaka, benar-benar celaka. Jenderal Zhao benar-benar memberontak. Ini adalah pasukan Zhao yang membuat kerajaan emas. Lari ketakutan, siapa di istana yang bisa melawan? Cepat-cepat kirim berita kembali. Celaka semuanya. Siapa yang bisa melawan? Cepat-cepat, kirim berita kembali, terlambat semua akan celaka. Sementara di sisi lain, di tenda utama pasukan kerajaan emas, para jenderal suku asing itu sedang minum arak dengan wajah penuh senyum. Mendengar 12 papan emas dan 12 titah suci tiba, Zhaoqi yang terkutuk langsung muntah darah karena marah, lucu sekali. Kerajaan emas kita benar-benar tidak bernasib buruk. Kalau tidak, pasti akan membuat anjing. Itu tidak bisa berhasil. Orang-orang bodoh dari Dafeng itu suka bertengkar sesama sendiri. Jika kerajaan emas kita memiliki jenderal sakti seperti itu, pasti akan memberinya kepercayaan tak terbatas. Kalau Zhaoqi benar-benar menyerah, apa kau akan menerimanya? Menerima apanya? Bajingan yang membantai orang kerajaan emas kita pasti akan disincang. Mereka minum dan membual tanpa rasa waspada, karena menurut laporan mata-mata, krisis ini sudah berakhir. Pasukan Zhao pasti akan berhenti berperang, musuh terbesar dan paling menakutkan Zhaoqi juga akan dihukum mati dengan tuduhan palsu. Namun saat itu,
baik di dalam maupun di luar tenda. Semua orang merasakan getaran mengerikan. Saat itu juga, para jenderal kerajaan emas langsung kosong pikirannya, lalu berteriak histeris, "Sial, serangan musuh. Biar pasukan mendekat, cepat bertahan." Apa itu Zhao Qi? Tapi saat mereka sadar sudah terlambat. Aliran besi tak terbatas mengalir masuk, senjata berkilauan memancarkan cahaya dingin. Hancurkan kerajaan emas. Dengan teriakan perang yang mengguncang langit, prajurit pasukan Zhao menerjang ke medan perang. Banyak prajurit suku asing panik. Kamp kerajaan emas berubah menjadi neraka, anggota tubuh berserakan di mana-mana. Mewarnai bumi luas dengan merah menyilaukan, aku mengayunkan Fangtian Huaji yang mengerikan. Menggunakan berbagai jurus mematikan dengan kekuatan dan keterampilan yang lebih kuat dari sebelumnya, membuatku langsung berubah menjadi mesin panah kematian. Banyak prajurit suku asing saat itu. Banyak prajurit suku asing langsung tewas dalam serangan ganas ini. Kalian semua mati, aku sambil menari dan tertawa terbahak-bahak. Baju besi hitam yang menutupi tubuhku sudah basah oleh darah panas prajurit suku asing memancarkan percikan. Menyilaukan, prajurit suku asing ketakutan, satu persatu tanpa sadar berteriak putus asa, melarikan diri. Dengan panik dari neraka ini menyerah atau tidak. Banyak suku asing di tempat itu dalam ketakutan menjatuhkan senjata mereka. Berlutut, mulut mereka melontarkan permohonan yang menyayat hati. Wajah mereka seolah diukir oleh ketakutan. Setiap inci kulit menunjukkan keputusasaan dan gemetar. Tapi aku sama sekali tidak bermaksud mengampuni. Bersujud memohon ampun bagaimana? Tetap kubunuh? Dulu warga Dafeng juga mohon seperti itu. Bukankah mereka tetap mati dengan hina? Sekarang panik dan takut ingin memohon ampun terlambat. Saat berikutnya, Fangtian Huaji yang berkilauan melesat. Darah menyembur ke udara. Sementara di sisi lain, para jenderal suku asing yang berlari dari tenda utama. Melihat pemandangan itu, pertama-tama takut dan menyesal. Lalu saat melihat sosokku, mereka malah girang. Itu Zhao Qi asal bunuh jenderal musuh. Kita bisa menang. Langit tidak menghancurkan kerajaan emas kita. Bajingan, terkutuk itu benar-benar maju sendiri. Karena sejak dulu, jarang ada jenderal utama yang maju sendiri. Dan karena itu, mereka dengan wajah merah dan liar, bergegas maju dengan penuh semangat, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalikan keadaan, meski tahu lawan sangat kuat, tapi 2 tangan sulit melawan 4 tangan, asal bisa mengepungnya. Tapi aku malah tertawa dalam hati. Datang tepat. Mereka tidak tahu bahwa ini bukan pertama kalinya aku melintas. Beberapa kali sebelumnya aku melintas ke dunia seni bela diri tinggi. Di dunia itu, naga harus merangkak, harimau harus berbaring. Tapi di era senjata dingin ini, General muda naik dan memotong sayuran. Membunuh semua jenderal musuh. Sesaat kemudian, teriakan berbeda bergema di seluruh medan perang, lari cepat. Semua kepala suku mati, orang Dafeng ini semua iblis. Kalahan bagai longsor, bersamaan dengan bendera pasukan kerajaan emas yang kupotong. Para prajurit suku asing itu entah menyerah, atau berbalik dan melarikan diri dengan panik. Prajurit pasukan Zhao memanfaatkan kesempatan untuk membantai, memulai mode pembantaian gila, sebelum perang sudah ada perintah. Pertempuran ini tidak menerima penyerahan, lalu suku asing lari. Pasukan Zhao mengejar, terus melaju tanpa henti. Siapa yang berhenti akan mati 1 jam, 2 jam, 3 jam, para perwira dengan penuh semangat mengejar. Sehari kemudian, pasukan utama kerajaan emas hancur total. Hanya tersisa beberapa suku yang berhasil kembali ke padang rumput, dan pasukan Zhao juga tidak berhenti terus membaik. 80.000 pasukan dengan megah menyapu seluruh padang rumput saat melewati suku kerajaan emas. Langsung membantai habis. Seiring waktu, padang rumput dipenuhi darah dan bau amis. Hari ketiga sore di area inti kota Tianlang, ibu kota kerajaan emas. Para bangsawan suku berpesta, dipenuhi suasana gembira. Bajingan Ding Yuanhou ini akhirnya akan dibunuh. Setelah ini kerajaan emas kita pasti akan menguasai Tiongkok, menjadi penguasa bintang. Namun saat itu, beberapa prajurit yang berlumuran darah muncul, ditekan oleh beberapa penjaga suku asing, dan orang-orang yang ketakutan ini berteriak dan mengigau. Zhao Qingming datang lari cepat, semuanya lari seketika. Keramaian langsung hening. Banyak bangsawan menunjukkan berbagai. Seketika keramaian langsung hening. Banyak bangsawan menunjukkan berbagai kemarahan dan ketidakpuasan. Bangsat, siapa yang bawa orang gila ini ke sini? Zhao Qidong sudah akan dibunuh oleh Kaisar Wanita Dafeng. Mana mungkin bisa datang. Menghasut harus segera dipenggal. Bercanda apa? Ini kota Tianlang, ibu kota kerajaan emas kita. Zhu Yuanchu, sosok-sosok terkemuka, tanpa terkecuali menyunggingkan senyum sinis. Sedingin
angin es musim dingin, duduk di atas sana, yang memakai topi kulit serigala dan jubah emas, raja. Kerajaan emas tertawa keras, penuh kegembiraan yang tak tertahankan. Namun seketika, teriakan perang yang sengit mengalir seperti air pasang. Menembus awan, kavaleri menginjak kota Tianlang, menggulingkan kerajaan emas, membantai suku asing. Saat itu para bangsawan suku asing yang angkuh kacau balau. Wajah mereka pucat pasi ketakutan, seketika tempat itu kacau. Jeritan bercampur menjadi simfoni kepanikan, lihat mereka datang. Kota benar-benar disapu bersih. Di bawah gerbang kota, mataku memancarkan kekejaman, lalu mengayun lagi. Kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Gerbang kota hancur total dalam gemuruh yang memekakan telinga. Menjadi serpihan kayu yang berterbangan, para prajurit ikut aku menyerbu, bunuh mereka sampai habis. Perintah dikeluarkan, aku maju duluan seperti harimau turun gunung, masuk ke kota Tianlang. Setelah itu sosokku di medan perang. Berlalu lalang, Fang Qianhuaji naik turun, setiap tebasan tepat dan mematikan. Menuai nyawa suku asing satu persatu, suku asing yang kujumpai di jalan. Bukan lawan satu ayunan, prajurit pasukan Zhao lainnya meski sedikit lelah, tetap bersemangat. Karena kesempatan menginjak kota Tianlang ini adalah impian para prajurit perbatasan selama bertahun-tahun. Tak lama aku masuk ke istana kerajaan emas, Zhao Qi. Kau, sial, berani melanggar persahabatan kerajaan emas dan Dafeng. Apa kau tidak ingin hidup? Mata raja suku itu penuh amarah, meraung dengan keras. Banyak bangsawan juga menunjukkan ekspresi serupa, berbagai makian muncul. Zhao Qi terkuduk. Kau berani melanggar perintah tuanmu sendiri. Kau pasti mati. Menyerang istana kerajaan emas kita, ini berarti perang. Dan aku malas menjelaskan pada orang-orang bodoh ini, jadi aku memacu kuda dan menyerbu. Bagaikan harimau memasuki kawanan domba, dalam sekejap, diiringi teriakan putus asa yang tak percaya. Orang-orang asing itu semuanya menjadi arwah. Tak lama kemudian, di atas tembok kota, mengenakan baju besi hitam yang telah ternoda merah, raungan berjema di seluruh kota. Kota serigala lanjut selain warga Dafeng. Bakar dan goreng akar, sehari kemudian masuk ke ibu kota Qianwang. Rencana Junzi, ciptakan kembali dunia. Tak lama kemudian, teriakan antusias dari prajurit Zhao berjema. Jenderal perkasa, sementara itu di ibu kota dinasti Dafeng. Perdana Menteri Zhao Gui menerima surat rahasia, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Zhao Qi, kali ini lihat kau mati melawan kehendak kaisar. 12 papan emas berturut-turut, kali ini kau pasti mati, bahkan jika kaisar sebelumnya hidup kembali. Dia tak berani melanggar aturan dan menembakmu. Itu berarti menginjak-injak martabat kerajaan menjadi debu. Adapun soal rencana Junzi dan pemberontakan, Zhao Gui tidak menganggapnya serius. Sebagai lawan lama atau musuh yang paling dipelajari, dalam pikirannya, aku pasti tidak akan memilih pemberontakan. Hanya saja pihak lawan berniat mengubur dinasti Dajin dengan kematiannya sendiri. Zhao Gui agak menyesal kehilangan harta karun yang dikirim Dajin setiap tahun, tapi hatinya tetap senang. Setelah menyingkirkan Zhao Qi, dia bisa menguasai dunia, menginginkan apapun, bahkan mencoba posisi yang lebih tinggi. Memikirkan ini, di lubuk hati Perdana Menteri muncul keserakahan. Bagaikan serigala menatap arah istana, di aula istana, kaisar wanita melihat gigi yang bagus. Aula istana seolah dilempar batu permata, suasana tiba-tiba memanas. Saat itu, para pejabat gempar, perdebatan muncul saat berikutnya. Pejabat dari berbagai jabatan satu persatu melangkah maju. Zhao Qi bertindak semena-mena, durhaka, melawan tanpa patuh. Berniat memberontak, sungguh pantas dihukum mati. Lapor Baginda, niat pemberontakan Zhao Qi sudah jelas. Hamba mohon hukum 9 keluarganya. Apa yang dikatakan Yoshida Fu benar, hamba setuju. Saat itu di istana, baik pejabat sipil maupun militer, banyak pejabat di aula, sikap mereka sangat seragam. Semua ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku. Pejabat sipil terpengaruh Zhao Gui, tak ingin orang kasar terus hidup bebas. Sedangkan pejabat militer, sebagian besar berasal dari keluarga bangsawan turun-temurun. Sama sekali tak ingin aku yang naik dari prajurit rendahan duduk di kursi jenderal besar. Menginjak leher mereka melihat ini, Perdana Menteri Zhao Gui tersenyum. Wajahnya penuh kemenangan, seolah kemenangan sudah di depan mata. Sedangkan kaisar wanita di atas, dalam hati diam-diam menghukum mati beberapa dari mereka. Meskipun dia juga tidak puas dengan situasiku, dia tidak suka melihat istana bersatu pendapat. Sementara itu, aku memimpin 800.000 pasukan bagaikan ombak besar kembali, menuju ibu kota Dafeng 2 atau 3 hari kemudian. Saat keputusan istana selesai, satu putaran dekrit dan utusan kekaisaran berangkat. Setelah keputusan istana selesai,
Saat dekrit dan utusan berangkat, aku dan 800.000 pasukan Zhao telah melintasi padang rumput. Bagaikan pedang yang menusuk jantung, langsung menembus wilayah dinasti Dafeng, targetnya ibu kota. Selama ini, berbagai pejabat di kota-kota, ada yang ketakutan dan melarikan diri, atau membuka pintu menyerah. Bahkan tempat ramai pun hanya memiliki kekuatan 1.000 prajurit. Dibandingkan 800.000 pasukan elit, sama sekali tak bisa dibandingkan. Dalam sekejap, fajar berangkat. Senja tiba, aku memimpin 800.000 pasukan Zhao telah merebut 12 kota. Setiap kali tiba, rakyat mendengar kabar, menyambut sebagai pasukan kerajaan, nama baik yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Membuatku dengan mudah mendapatkan dukungan rakyat. Saat yang sama di istana ibu kota dinasti Dafeng. Laporan, Zhao Qi mengibarkan Panji Junzi, memimpin 800.000 pasukan maju ke selatan. Sangat mendesak Zhao Qi merebut 3 kota. Menuju ibu kota, laporan Zhao Qi memberontak dan telah merebut kota Jiayu. Seorang demi seorang utusan, seperti estafet, tanpa henti dari perbatasan yang jauh, berlari kencang, menyampaikan berita yang mengejutkan. Saat itu, baik Kaisar Wanita Dafeng yang angkuh, maupun Perdana Menteri Zhao Gui yang cerdik, hingga setiap pejabat di sana, semuanya terbelalak dan terperangkap. Dalam keterkejutan yang belum pernah terjadi, pemberontakan, Zhao Qi benar-benar memberontak, bajingan terkutuk. Dia berani melakukan hal seperti itu, sungguh keterlaluan, benar-benar tak kenal hukum, tapi sekarang, keadaan sudah tak bisa diubah. 800.000 pasukan Zhao, siapa yang bisa melawannya? Dia berani memaki kerajaan Dajin, dan membunuh bintang pembunuh. Menghadapi berita yang begitu mengejutkan, satu persatu semuanya tercengang. Setelah terkejut, Kaisar Wanita Dafeng jatuh dalam kemarahan yang tak terkatakan. Bajingan, anak durhaka terkutuk, benar-benar mengkhianati kepercayaanku, hukum 9 keluarga. Tidak harus hukum 10 keluarga di sisi lain. Perdana Menteri Zhao Gui pucat pasi. Seluruh tubuh gemetar. Musuh yang paling dibenci atau paling dipahami adalah yang paling mengerti satu sama lain. Dibanding yang lain, dia lebih tahu kemampuanku. Jika benar-benar memutuskan memberontak, tak ada orang atau pasukan di dunia yang bisa menghentikannya. Pejabat lain gelisah. Di permukaan menyetujui Kaisar Wanita memakiku. Namun diam-diam memikirkan hal lain. Tak lama kemudian, Kaisar Wanita Dafeng membawa Han Yi dan berteriak keras. Cukup, jangan bicara omong kosong. Cepat katakan cara mengatasi pemberontak Zhao Qi. Mendengar itu, para pejabat langsung berdiskusi lebih sengit. Seorang pejabat militer melangkah maju dan berkata, lapor Baginda. Hamba pikir harus segera mengeluarkan dekret. Mencela tindakan pemberontakan Zhao Qi dengan 200.000 pasukan penjaga istana. Bertahan mati-matian di ibu kota, perintahkan pasukan dari segala arah untuk mengepung. Hancurkan total pasukan pemberontak ini. Ada juga pejabat sipil yang dengan gagah berani menyarankan. Baginda adalah naga dan Phoenix sejati. Cukup berdiri dan mencela pemberontak Zhen Yuanhou, maka pasukan Zhao akan menjatuhkan senjata dan menyerah. Saran lain seperti menggerakkan kekuatan bangsawan untuk melawan, menjadikan rakyat sebagai tembok daging, dan saran konyol lainnya juga bermunculan. Singkatnya, sebagian besar pejabat merasa dari hati, berhadapan langsung sama sekali tak bisa. Melawan aku dan 800.000 pasukan Zhao hanya bisa menggunakan simpati dan belas kasihan. Entah kapan, mendengar saran para pejabat, tiba-tiba, Kaisar Wanita merasa kesulitan di depan mata sepertinya tidak begitu sulit diatasi. Tepat saat kepercayaan dirinya kembali menyala, dia memutuskan untuk memimpin sendiri, mencela pemberontak, meredakan pemberontakan. 200.000 pasukan penjaga, bagaikan banjir, berkumpul dengan cepat, menjaga setiap jengkal tanah ibu kota, dalam dan luar kokoh. Sementara itu, setelah istirahat singkat, aku kembali maju tak terbendung, berturut-turut merebut 6 kota penting. Ujung tombaknya langsung. Hanya seorang petani rendahan berani memberong. Kali ini, kami akan mengalahkannya dengan keras. Biar dunia lihat apa itu strategi perang yang jenius. Benar tak sadar anak ini naik ke atas kepala. Benar-benar penghinaan terbesar. Hanya saja keberuntungannya bagus. Kalau tidak, mana ada urusannya. Pemberontak kali ini biar kami jadi pelopor. Beri dia pelajaran. Jelas para jenderal bangsawan ini memandang rendah asal-usulku. Di puncak tembok kota, Kaisar Wanita mengenakan jubah naga. Para pejabat mengelilingi di kiri dan kanan, masing-masing dengan ekspresi tegang, bersama-sama memandang ke cakrawala yang luas. Suara derap kuda yang menggelegar semakin keras, membuat seluruh bumi seolah bergetar. Kemudian prajurit Zhao yang tak terbatas, bagaikan air pasang keluar dengan deras, mengenakan baju besi, berkilau dengan sinar
dingin, di bawah matahari pagi tampak lebih gagah. Tak lama kemudian, 150.000 pasukan penjaga yang perkasa berkumpul menjadi formasi yang tak tergoyahkan. Berhadapan 800.000 pasukan yang sama dahsyatnya juga bagaikan ombak besar. Di antara kedua pasukan, udara yang mencekam dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Puluhan jenderal bangsawan menunggang kuda maju dengan lantang memaki pemberontak Zhao Qi. Maukah kau menyerah? Anjing, keluar kau petani rendahan, tak bersyukur. Malah memberontak dan membuat kekacauan. Terimalah kematian di sisi lain. Aku yang mengenakan baju besi hitam seluruhnya, bersama belasan perwira, melaju kencang dari celah yang terbuka saat itu. Kegembiraan di hati para jenderal semakin mendidih. Makian dan tantangan semakin keras. Udara dipenuhi semangat perang yang tegang dan membara. Seorang jenderal muda yang bersemangat sangat mencolok kami, Mematsukuda. Bayangan kakinya melompat di atas punggung kuda. Tombak panjang di tangan menari bagaikan naga. Berkilauan, berteriak keras, tidak setia dan tidak berbakti. Pemberontak cepat terima kematian. Mendengar ini, anak buahku di samping tak tahan ingin maju untuk membunuhnya, tapi aku jelas meremehkan tradisi duel jenderal ini, yang tidak terlalu berguna bagi pasukan Zhao, dan aku juga tidak berkata omong kosong. Serbu semua pasukan. Saat benturan, prajurit penjaga langsung tahu mereka salah. Dibandingkan dengan pasukan Zhao yang terus bertempur dan menginjak-injak. Istana Emas Dajin, orang-orang ini lebih seperti bunga di rumah kaca. Selain tubuh yang lebih gagah dan wajah yang lebih tampan, saat pertempuran sesungguhnya, mereka sama sekali bukan level yang sama. Kekuatan tempur, di antaranya yang memegang tombak panjang. Ingin menonjol dalam duel di depan barisan, jenderal muda itu malah memacu kuda maju, ingin membunuhku dan menjadikanku batu loncatan sebagai prestasi. Sayangnya dia terlalu melebih-lebihkan dirinya saat mata bertemu. Pang Tianhuaji itu bagaikan meteor yang melintasi langit. Dengan tajam memotongnya menjadi dua bagian, lalu dengan mudah membunuhnya. Setelah itu, tanpa menunggu para jenderal itu bereaksi, aku mulai membantai. Pang Tianhuaji yang mengerikan menari dengan liar. Satu tebasan satu anak kecil, membunuh semua sampah ini hingga bersih. Dalam beberapa puluh detik, para jenderal bangsawan berguguran satu persatu. Prajurit di bawah mereka juga menderita pukulan berat dalam sekejap. Seketika, semangat pasukan penjaga runtuh bagaikan burung yang ketakutan, menangis dan berlari ke segala arah, disiplin dan kehormatan masa lalu. Menuju gerbang kota, berteriak minta dibukukan. Jelas mereka sudah kalah telak dan tak berani bertempur lagi. Melihat ini, Kaisar wanita Dafeng membelalakan mata, penuh keterkejutan dan tak percaya. Dia yang tidak mengerti urusan militer, sama sekali tak menyangka hasil ini. Meskipun perbandingan jumlah 3-1 sangat besar, tapi tak mungkin dalam sekejap. Langsung hancur. Tak jauh dari situ, Perdana Menteri Zhao Gui dan para pejabat semuanya pucat. Tubuh gemetar tak terkendali. Meskipun tahu aku sangat gagah di medan perang, tapi tak pernah menyangka begitu mengejutkan. Benar-benar di luar dugaan semua orang. Saat itu mereka dalam hati memaki para jenderal bangsawan. Kalau bukan karena para bajingan ini terlalu percaya diri. Memaksa memimpin 150.000 prajurit untuk bertempur. Tidak akan terjadi situasi seperti ini, menurut pemikiran pejabat sipil. 200.000 prajurit penjaga bertahan di kota, meskipun aku punya kemampuan besar, tak akan bisa merebutnya. Tapi sekarang hanya tersisa 50.000 prajurit, situasinya agak berbahaya. Selain itu, para pejabat juga memaki kaisar wanita, benar-benar otak babi. Menyetujui permintaan bodoh itu, buka pintu, biarkan kami masuk. Cepat buka pintu, setan-setan itu akan menyerang. Prajurit yang kalah berteriak histeris, terus berteriak di luar gerbang kota. Di atas tembok kota, Zhao Gui yang gelisah, dengan marah berteriak lebih dulu, melarang membuka pintu untuk mencegah aku memanfaatkan kesempatan menyerbu masuk, membahayakan keselamatan Baginda. Panah, tembak panah. Suruh para sampah ini kembali bertahan. Sampah terkutuk. Sampah terkutuk, kalah dalam sekejap, malah kabur sebagai desertir. Setelah membunuh pemberontak terkutuk itu, para bajingan itu juga harus dihukum semua.
Seketika, ribuan anak panah melesat, banyak prajurit penjaga langsung menjadi saringan. Di bawah ancaman kematian dan ketakutan, prajurit penjaga hanya bisa menjauh dari tembok kota atau terus melarikan diri ke arah lain. Dan prajurit Zhao benar-benar tidak menyerang orang-orang yang menyerah ini. Ini juga terkait dengan perintah yang kuberikan, lagi pula mereka masih sebangsa. Ini juga terkait dengan perintah yang kukeluarkan, bagaimanapun juga kita masih sebangsa. Dibandingkan dengan suku asing, aku masih agak lunak, apalagi mereka juga tenaga yang ingin kukumpulkan. Seluruh dinasti Dafeng tak bisa hanya mengandalkan 800.000 pasukan Zhao Jia. Jika ingin mewujudkan apa yang kupikirkan, tenaga ini masih kurang. Di sisi lain, melihat para bangsawan menyerah, Perdana Menteri Zhao Guixi langsung pucat. Bajingan berani menyerah pada pemberontak. Menteri ini pantas mati, harus dihukum 9 generasi sebagai peringatan. Di sampingnya, Kaisar wanita juga pucat, urat nadi di dahinya tampak menonjol. Setengah jam kemudian, pasukan pengawal di luar kota sudah kacau balau dan tak berbekas. Ada yang kabur tak berbekas, ada yang langsung menyerah jadi tawanan. Sekarang, aroma darah memenuhi langit. Medan perang juga berantakan, di mana-mana sisa-sisa tubuh. Aku menunggang kuda perang. Satu tangan memegang Fang Tianhuaji, dengan ekspresi sedikit sombong maju ke depan. Hasil ini, apa kalian puas? Pertanyaan ini bagaikan tangan raksasa tak terlihat. Menampar keras wajah kaisar wanita Dafeng dan para menteri, membuat mereka merah pucat. Berganti-ganti tanpa henti, jika tahu hari ini, dulu mana berani memaksa. Atau tidak terburu-buru menunggu aku. Kembali ke ibu kota melapor baru menjebak. Tidak akan ada keadaan seperti ini. Sekarang melihat ke bawah pada sosok yang familiar itu. Di hati semua orang ada penyesalan mendalam, sungguh salah langkah. Benar-benar tak terduga, Zhao Qi itu berani bertindak begitu nekat. Satu langkah salah jadi penyesalan abadi. Setelah hening panjang, penyesalan di hati kaisar wanita Dafeng sirna. Hanya tersisa kemarahan tak terhingga, tapi juga tak berdaya. Dia melemparkan masalah itu kembali. Para menteri, adakah strategi untuk mengusir musuh? Ucapan ini membuat suasana langsung hening, hancur total. Pikiran kami lagi, sungguh tak mau membereskan kekacauan ini. Saat ini, pikiran semua orang sangat mirip. Tiba-tiba muncul keinginan untuk menyerah dan bermalas-malasan. Setelah berpikir jika aku membawa pasukan besar masuk, kaisar wanita selamat atau tidak belum tahu, tapi mereka pasti mati, karena slogan lawan sangat jelas. Bersihkan istana, singkirkan pengkhianat. Yang terbaik adalah bertahan, yang mulia tak perlu khawatir. Tembok kota ini setinggi 3 syang, kokoh bagaikan batu karang, para pemberontak itu tak punya alat berat untuk menerobos. Selain itu, parit kota dalam dan luas. Lebarnya juga hampir 3 syang, ingin menyeberangi rintangan ini jelas mimpi, apalagi hanya 800.000 pasukan musuh. Bahkan 1.000.000 prajurit gagah hanya bisa berhenti di bawah tembok. Mengeluh panjang tak berdaya. Sekarang tinggal menunggu pasukan dari berbagai arah berkumpul. Saat itu pasti bisa mengepung pemberontak. Hancurkan sekaligus untuk menegakkan kebenaran, kata-kata tegas ini. Menenangkan, para menteri setuju dengan suara gemuruh, gelombang persetujuan bergema tak henti, memenuhi seluruh tembok kota. Kaisar wanita Dafeng mendengar ini, perlahan meredakan gejolak hatinya, wajah kembali tenang. Tentu saja, saat matanya memandang keluar tembok, masih tersembunyi kemarahan dan amarah, sementara di sisi lain, aku melihat tembok setinggi 3 syang dan parit selebar itu. Juga parit selebar itu, tapi tak ada kesulitan di wajahku. Hanya 10 meter, bagi orang biasa bagaikan langit. Tapi bagiku, hanya begitu saja. Saat berikutnya aku dengan anggun merebut 4 tombak dari beberapa prajurit, dengan lincah meletakkannya di punggung. Lalu dengan hentakan kuda melesat menuju gerbang kota. Melihat ini, baik kaisar wanita maupun para menteri di atas tembok, semua terbelalak kaget gila. Sendirian maju dengan kuda, apa mau menyerah, sungguh kesempatan langka. Cepat pemanah sasarkan, tembak mati pemberontak ini. Dalam kekacauan beberapa menteri seperti tersadar, bergegas memerintahkan prajurit di sekitar untuk menyerang. Kaisar wanita juga tanpa ragu berseru, siapa yang bunuh Zhao Qi dapat dia besar. Dijadikan bangsawan, diberi emas 100.000. Para pemanah di tembok mendengar ini, mata mereka memerah, semua pikiran terhenti. Tapi aku tidak panik, malah menunjukkan rasa tidak hormat. Satu tangan mengangkat Fang Tianhuaji. Dalam sekejap, bayangan pedang menyapu, anak panah yang datang hancur atau terpental. Bahkan hujan anak panah yang lebat di hadapanku yang seperti ini juga tampak tak berdaya. Ini membuat ribuan pemanah terbelalak. Setelah mengatasi serangan hujan panah, aku tak berhenti. Memanfaatkan celah keterjutan semua orang, berhasil sampai di tepi parit di luar gerbang kota. Lalu setelah berhasil sampai di tepi parit di luar gerbang kota, aku mencabut tombak yang baru dibawa dari punggung, dengan kuat melemparkannya. Bersamaan dengan suara ledakan di udara, tombak melesat dari tanganku. Lalu tombak kedua, ketiga, keempat masing-masing sama. Beberapa tombak berturut-turut melesat
melompat ke udara. Sesaat kemudian, jembatan gantung yang goyah akhirnya tak bisa menahan gravitasi. Sebuah jalan menuju gerbang kota terbentang. Lalu aku mendorong kudanya seperti anak panah melesat maju, tiba di depan gerbang. Fang Tianhuaji di tangan menghantam keras ke gerbang yang tertutup. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, gerbang itu robek berkeping-keping. Hanya beberapa saat kemudian, gerbang yang kokoh seperti batu karang runtuh dengan suara keras. Lalu aku berseru, gerbang sudah terbuka, para prajurit serbu. Para jenderal dan prajurit Zhao Jia yang sudah siap bergegas masuk. Sementara di sisi lain, Kaisar wanita Dafeng dan para menteri sudah tercengang. Beberapa saat kemudian berbagai teriakan bergema di telinga semua prajurit pertahanan, serbu bunuh pengkhianat itu. Dijadikan bangsawan, janji emas, semua harus maju, pertahankan gerbang kota. Tapi sebagian besar prajurit juga tidak bergerak. Sebagian kecil yang panas kepala mengayunkan senjata dan menyerbu. Ratusan prajurit dari 4 penjuru datang, lalu aku dengan santai mengayunkan beberapa kali. Seketika angin kencang berputar, daging dan darah berhamburan. Melihat pemandangan ini, prajurit yang tersisa terkejut. Keinginan menyerah semakin kuat, mereka melemparkan senjata dan berlutut. Tangan terangkat, sementara Perdana Menteri Zhao Gui yang merasa berkuasa. Dari banyak pejabat, semua ketakutan dan lari tunggang langgang. Berebut melarikan diri dari tempat berbahaya ini, Kaisar wanita Dafeng yang awalnya mulia. Di saat genting ini, sepertinya dilupakan, dalam kekacauan tak sengaja tersandung. Saat berlari tanpa ampun menginjak jubahnya yang dulu dikagumi. Sama sekali tak peduli martabat Kaisar wanita, tapi aku sudah mengincar kenalan lama itu sejak sebelum menerobos gerbang. Mengendarai kuda, beberapa saat kemudian aku muncul di depan semua orang dengan Fang Tianhuaji. Melihat sosok mengerikan seperti dewa turun, pembunuh reinkarnasi, para pejabat istana ini gemetar ketakutan, bahkan beberapa dari mereka. Karena takut, cairan hangat mengalir dari kaki. Yang paling depan, Zhao Gui dengan jubah kilin, dengan gemetar memberi hormat, memaksakan. Senyum kaku, Zhao Qi, bicara baik-baik, ini semua salah paham, aku mendengar ini. Tertawa sinis, salah paham? Sudah sampai sini kau bilang salah paham. Kenapa tidak dari dulu? Setelah bicara, Fang Tianhuaji di tangan. Menyapu kilatan dingin, kepala Zhao Gui terlepas dari tubuhnya. Semuanya jatuh ke tanah dingin, pemandangan mengerikan ini membuat para menteri serentak berlutut. Sungguh rapi, sambil berlutut mereka juga berteriak keras. Membela diri. General Zhao, semua ini ulah pengkhianat Zhao Gui. Bagus dibunuh, Zhao Gui terkutuk itu pantas mati. Aku tidak ada hubungan dengan pengkhianat Zhao Gui. Mohon Jenderal Zhao ampuni nyawaku. Menyangkut nyawa, para menteri ini benar-benar seperti aktor ulung. Kalau aku tidak mengenal mereka sejak awal, mungkin tertipu, sayangnya ini sia-sia. Fang Tianhuaji yang masih meneteskan darah kembali terangkat tinggi. Saat itu Kaisar wanita Dafeng yang agak kotor berseru dengan wajah dingin. Berhenti, Zhao Qi, kau benar-benar mau memberontak. Nada penuh kemarahan. Tapi aku dengan seenaknya memandang. Wanita dingin ini dengan santai berkata, benar aku memang memberontak. Liu Ruoxi, selamat, kau jadi raja yang kalah dari dinasti Dafeng. Mendengar ini, wajah Kaisar wanita berubah drastis. Seketika pucat pasi, tak terkendali mundur selangkah. Dia tak menyangka aku akan begitu terus terang, tanpa sedikit pun basa-basi. Tidak mau repot, seandainya tahu hari ini, dulu seharusnya tidak. Saat ini Kaisar wanita Liu Ruoxi, hatinya bergelora lama, emosi yang tegang perlahan. Zhao Qi, aku begitu percaya padamu hanya menguji, kau malah berani memberontak. Sekarang bunuh aku, biar rakyat lihat wajah aslimu yang tidak setia. Sambil bicara, dia menutup mata. Kaisar wanita tahu keadaan sudah pasti. Satu-satunya pikiran adalah memancing amarahku, ingin mati, untuk terbebas dari penghinaan dan siksaan yang tak terkatakan. Tapi sayang, dibandingkan dengan pengalamanku dulu berdebat di internet, makian lemah ini malah menunjukkan sedikit keangkuhan dan kelucuan. Satu tuh tarikan napas kemudian, Fang Tianhuaji bagaikan angin dan petir, menyapu bayangan. Seketika teriakan kesakitan terdengar. Puluhan pejabat tinggi tewas di tanganku dalam sekejap, seluruh proses. Mereka bahkan tak punya kesempatan melawan. Sementara Liu Ruoxi mendengar teriakan itu. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dia naik tahta hanya beberapa tahun. Usianya baru 20, menghadapi hidup dan mati, jauh dari kata tak takut. Saat itu, tangan besar melingkari pinggangnya, merasakan ini. Liu Ruoxi tanpa sadar membuka mata seketika. Pemandangan di depan membuatnya ngeri, di mana-mana berantakan. Di bawah sinar matahari memantulkan cahaya aneh, bercampur. Dengan pecahan pakaian yang perlahan hancur, pikiran Liu Ruoxi kosong. Awalnya diam, lalu amarah membara, berteriak marah. Zhao Qi, bajingan, kau tahu ini adalah pejabat tinggi istana.
负责大封各种重要事务，就算是改朝换代，可你将他们都杀了，拿什么来治理国家？难道不怕天下大乱吗？然而面对他歇斯底里的质问，我嘴角却升起丝丝玩味。除了脑子不好外，这蠢萌女帝心地倒是还不算太恶劣。当然了，在某些方面上还得好好教育一番。你把这些废物想得太重要了，有时候治理天下并不需要这些。至于他们的作用，放条狗上去一样能做得很好。听着 An Ran Kian 的 Yak 反 Xiao 驳，女帝柳若曦更加愤怒。你这匹夫，说他们不重要，吾还能容忍至今。对于这些，我只是撇撇嘴，然后轻轻捏了捏她的细腰，同时玩味开口。那就是 An Ran Kian 你这个卑鄙下流的反贼！片刻后，我以不容置疑的姿态抓着咬牙切齿的女帝柳若曦，昂首阔步迈入恢宏。 Di dalam istana, di kedua sisi berdiri prajurit Shao Jia yang gagah perkasa, bagaikan tembok tembaga seluruh istana luar dalam, sepenuhnya dalam kendali. Aku duduk di singgasana tanpa ragu, Fangqian Huaji diletakkan di samping, sambil tersenyum sinis pada kaisar wanita, Liu Ruoxi. Kau juga tidak ingin anggota keluarga kerajaan Dafeng yang ditahan celaka. Setelah hening sejenak, wajah Liu Ruoxi berubah-ubah. Emosi dan kesadaran bergelora, malu dan marah. Sementara aku tampak santai, dengan sedikit rasa puas. Saat dia menahan duka dan marah hendak maju, di bawah pengawasan para prajurit, banyak menteri digiring seperti bebek ke dalam aula, sementara aku menyuruh Bai Shudao minggir dan berdiri diam, menjadi penonton yang penasaran. Mendengar ini, kaisar wanita Dafeng menghela napas lega, emosinya sedikit mereda. Di sisi lain, para menteri berduyun-duyun masuk ke aula. Saat mata mereka menyentuh singgasana agung, hati mereka bergelora seperti ombak. Meski pernah mendengar Shao Qi memimpin pasukan menyelamatkan raja, tak pernah menyangka saat ini aku bisa duduk di singgasana naga. Sementara mantan kaisar wanita itu patuh seperti pelayan di samping. Tindakan subversif yang belum pernah terjadi ini jelas mengungkap ambisiku yang membara. Apa Raja Qin? Apa itu strategi Qin? Hanyalah kedok untuk menutupi kenyataan. Memikirkan ini, para menteri berubah pucat. Seketika seorang pejabat maju, semangat juangnya terpancar di mata. Menunjuk dengan marah ke sosok di singgasana naga, Shao Qi, cepatlah. Di mata, menunjuk dengan marah ke sosok di singgasana naga. Shao Qi, beraninya kau melanggar hierarki, duduk di singgasana naga. Mengabaikan martabat kaisar, segera turun agar tidak mempermalukan menteri. Saat ini 3 atau 4 menteri ikut mendukung, singgasana itu bukanlah yang bisa kau incar, cepat turun. Seorang petani rendahan berani bermimpi menduduki posisi tertinggi, sungguh tidak tahu diri, jelas asal-usulku yang biasa bahkan rendah. Di mata para menteri yang lahir dari keluarga bangsawan atau klan terkemuka, tak lebih dari debu, dan setiap saat mereka memandang rendah dari lubuk hati. Meski kini situasinya seperti pisau di atas talenan, aku seperti ikan di talenan, tak bisa mengubah kesombongan yang mengakar, yang masih mendorong mereka melakukan tindakan bunuh diri. Mungkin dalam hati mereka, manusia lahir dengan kelas berbeda, tapi aku tahu dunia ini milik rakyat. Manusia seharusnya lahir setara, dan dunia seharusnya untuk kepentingan umum. Aku melambaikan tangan dengan nada kejam, bahwa orang-orang bodoh ini keluar dan pancung di tempat. Otak adalah barang bagus, semoga kalian punya di kehidupan selanjutnya. Saat kata-kata jatuh, puluhan prajurit klan Shao tanpa ragu menyeret orang pergi. Melihat ini, para menteri gemetar. Beberapa orang melangkah maju. Markis, Inspektur Tuan Liu, hanya kesalahan ucapan. Hukumannya belum sampai pada kematian. Aku dikenal toleran. Tak ada presiden dihukum karena ucapan. Markis, tindakanmu yang sewenang-wenang ini, pernahkah mempertimbangkan siklus alam? Ini terlalu keras. Mendengar ini, aku mengangguk tenang, tanpa ragu. Tampak tegas setelah pertimbangan matang. Memang masuk akal. Setelah kata-kata itu, beberapa orang di depan langsung lega. Mata mereka menunjukkan rasa puas. Namun sebelum mereka bicara lagi, aku langsung memerintahkan. Sekalian bawa orang-orang bodoh ini keluar dan pancung. Sungguh mengejutkan. Kesalahan yang begitu jelas. Bawa keluar dan pancung, sungguh menakutkan. Kesalahan yang begitu jelas pun dibantah. Apakah di hatimu, aku tidak layak dipanggil yang mulia? Sangat terus terang, sampai membuat para menteri merinding. Wajahmu beku, kau benar-benar mau memberontak. Bukankah ini jelas? Aku sedang memberontak, baru sadar sekarang juga. Orang bodoh, bawa keluar dan pancung, lagi beberapa orang yang tak tahu diri. Belum selesai bicara, sudah bernasib sama seperti sebelumnya. Seluruh proses aku tenang seperti makan minum air. Dalam belasan napas, hampir 1/5 menteri dihukum mati. Dalam kekacauan, ada menteri yang mengutuk dengan marah, ada juga yang gagah berani menghadapi kematian tanpa rasa takut. Selain itu ada menteri yang ketakutan, memohon belas kasihan dengan sikap sangat hina. Aku menatap mereka dengan tatapan dingin, seperti sabit dewa maut saat melewati, membuat mereka gemet. Akhirnya seorang menteri tak bisa menahan tekanan. Melangkah cepat dengan sikap rendah hati, matanya penuh sanjungan, berkata, "Selamat kepada Kaisar, selamat kepada Kaisar, telah membersihkan dinasti Dafeng yang bodoh dan korup. Naik takhta sebagai Kaisar membuka era baru bagi dinasti kita. Hamba bersujud kepada Kaisar, naik takhta adalah takdir, semoga Kaisar."
hanya bisa memimpin rakyat menuju kehidupan baru. Melihat ini, wajahku tersenyum kecil dengan sedikit misteri. Cukup peka, untuk sementara biarkan nyawa kalian tidak jauh. Kaisar wanita melihat dengan hati berdarah, wajahnya penuh amarah. Dia tak pernah menyangka para pengkhianat ini berubah begitu cepat, dan mereka sambil memujiku habis-habisan, juga menghitamkan dirinya. Dia hampir menghunus pedang untuk membunuh mereka. Bajingan, tapi mengingat kekuatan mengerikan orang di singgasana. Liu Ruoxi tak berani bergerak. Aku lalu melambaikan tangan menyuruh para menteri mundur, dan memerintahkan para bangsawan keluar aula. 紧接着目光火热地看向旁边的蠢萌女帝，是时候发起战斗的号角了。虽然地方有些不合适，不好直接吃正餐，但可以收点利息。随后我强势地将柳若曦拉了过来，嘴角带着丝丝笑意，而柳若曦则是意识到了自己接下来的惨剧。半炷香的时间缓缓流逝，我终是畅快地吐出一口长气，一脸惬意。而不远处，柳若曦则倚靠着柱子颤抖不已，经过一番艰难调整，才勉强平复下来。她满目 Dengan tatapan penuh dendam, Liu Ruoxi menatapku. Hati dipenuhi kebencian dan amarah. Namun hanya bisa menerima penghinaan ini dengan pasrah. Untuk ini, aku memilih mengabaikannya, duduk di singgasana naga dengan senyum jahat. Tidak jauh, Kaisar wanita Dafeng melihat senyum jahat di wajah seseorang. Seketika amarah membara di hatinya. Pipi memerah, gigi terkatup, lalu hampir kehilangan kendali, dia menggeram dengan ganas. Sungguh keterlaluan bajingan licik ini. Ingatlah, tidak lama lagi semua makhluk di bawah langit pasti akan membuka topeng palsumu melihat kebiadaban yang tersembunyi di balik permukaan. Saat itu balasan pasti akan datang. Mendengar ini, aku menoleh. Kebetulan melihat kaisar wanita dalam pos menggeram seperti harimau. Kontras ini, wajah dingin dan temperamen garang. Saat ini aku mulai gelisah. Aku berdiri, lalu dengan santai memanggul kaisar wanita Liu Ruoxi, berjalan ke belakang aula menuju kamar tidur. Harus menghajarnya, biarkan mantan wanita tertinggi Dafeng ini tahu apa itu hierarki. Makna. Bajingan, kau mau apa lagi? Masih siang hari? Aku mau apa ya itu? Sementara itu, di wilayah luas dinasti Dafeng, situasi juga berubah. Arus bawah bergerak. Banyak menteri yang menjaga perbatasan, bahkan pangeran dan bangsawan terkemuka, bahkan bangsawan terhormat. Setelah tahu Markis Zhao Yuan Shaoqi memimpin pasukan besar ke ibu kota untuk menyelamatkan raja, juga sangat terkejut. Di mata mereka, dia memberontak sungguh seperti dongeng. Biasanya, mati dengan gagah berani demi nama baik adalah situasi yang mungkin terjadi. Namun setelah hening sejenak, para menteri dan pangeran ini langsung bersemangat. Situasi sekarang menguntungkan. Mereka, baik merebut kekuasaan atau merebut dunia, semuanya sangat cocok dengan aku di garis depan menanggung nama buruk. Hambatan selanjutnya terlalu kecil. Di berbagai wilayah, para pangeran dan menteri mulai memberi perintah. Perintah serupa, mengumpulkan pasukan ke ibu kota untuk memberantas pemberontakan. Burung besar suatu hari terbang bersama angin, naik 9.000 mil. Waktunya tiba, ikut aku ke ibu kota, hei Liu Ruoxi, singgasana ini jika kau tak bisa duduk dengan stabil. Biarkan paman yang duduk. Seluruh dinasti Dafeng dalam semalam memasuki suasana tegang, bahkan rakyat biasa merasakan krisis. Selain itu mereka yang memiliki niat buruk juga buru-buru menyebarkan berita pemberontakanku, serangkaian fitnah dan kotoran. Semua dilemparkan padaku, tapi kemudian berita dari mata-mata membuat banyak orang bingung. Apa 50.000 pasukan pengawal hancur dalam satu pertemuan, jembatan patah. 3 orang menghancurkan kota, membantai menteri, memberontak dan menjadi kaisar. Bercanda sungguh berani. Sungguh berani. Hanya seorang petani rendahan, dari mana keberaniannya bermimpi menjadi kaisar baru, harus bunuh dulu. Orang sombong ini, jelas di mata mereka, aku tak pernah setara dengan mereka, atau berasal dari klan 1000 tahun atau leluhur mulia. Aku dari lapisan paling bawah adalah orang asing yang tak cocok, dan berbeda dari orang lain, pasti akan menerima. Adalah orang asing yang tak cocok, dan berbeda dari orang lain, pasti akan dimusuhi. Tak lama kemudian, para pangeran dari berbagai penjuru, memimpin pasukan besar langsung menuju ibu kota. Sementara di sisi lain, beberapa hari berturut-turut, jenderal pasukan Zhao dan para bangsawan sibuk menyita rumah pejabat korup yang memperbudak rakyat. Dimanapun mereka pergi, tangisan dan ratapan bercampur. Suara tangis putus asa bergema di udara, dulu seperti ini, sekarang juga tak berubah, ini bukan aku. Bisa ubah. Menjalani kehidupan mewah yang tak pernah dirasakan rakyat biasa seumur hidup. Semua yang didapat ini dibangun di atas air mata
rakyat. Mereka menikmatinya, sekarang saatnya membayar kasihan pada mereka. Tapi siapa yang kasihan pada rakyat yang tak bisa makan, sulit hidup, yang benar-benar rakyat lapisan bawah, penjara penuh sesak, banyak mantan bangsawan yang dulu tinggi hati kini menjadi tahanan di dalam istana. Aku duduk dengan gagah di singgasana naga, mendengar laporan jenderal bawahanku. Lapor, Kaisar, keluarga pemberontak Zhao Gui, dan 167 orang lainnya telah dihukum. Selain itu, ada yang mengatakan pembantaian ini terlalu kejam, melukai harmoni langit. Di samping, mantan kaisar wanita Dafeng Liu Ruoxi tak bisa menahan diri untuk menyela. Pembantaian seperti ini sungguh melukai harmoni langit. Mungkin dalam beberapa hari kau akan digulingkan. Dengar. Mendengar ini, para jenderal yang melapor diam, meski Liu Ruoxi telah menjadi tawanan, dia juga menjadi selirku. Meski ada kata-kata menentang, bukanlah hal yang bisa dimarahi orang-orang ini. Semua tergantung kehendak seseorang. Tapi aku tidak marah. Pembantaian berlebihan melukai harmoni langit, sungguh konyol. Kata-kata mulia ini hanyalah untuk menipu orang. Mereka bukan menasihati, tapi benar-benar takut suatu hari nanti nasib mereka sendiri. Ingjen Kyukap ingin mencegah hasil terburuk, meninggalkan jalan mundur. Sayangnya, di depanku trik kecil ini tak berguna, katakanlah. Aku, meski berwibawa menyapu dalam dan luar, dengan dingin bicara lagi. Karena bisa menikmati kekuasaan dulu, harus menerima konsekuensi pahit, aku tak menerima kompromi. Juga tak menerima apa yang disebut nasihat, semua ditangkap dan dipenjara. Yang berniat jahat dibunuh, yang tidak diturunkan menjadi buruh. Mantan kaisar wanita Dafeng langsung menggertakkan gigi. Bajingan, suatu hari kau akan menangis. Saat ini seseorang naik ke aula. Dengan tergesa-gesa sampai helmnya jatuh, lapor kaisar. Raja Qin mengerahkan 200.000 pasukan. Langsung menuju ibu kota. Sebelum kata-kata habis, beberapa bangsawan buru-buru melapor. Kaisar hal buruk. Raja Qin mengerahkan 300.000 pasukan. Raja Qin masuk ibu kota. Lapor Menteri Perbatasan Barat Daya. Huo Tian mengerahkan 150.000 pasukan. Jenderal Besar Utara mengerahkan 200.000 pasukan. Total semuanya sudah mencapai lebih dari 1 juta. Liu Ruoxi dengar, seluruh dunia memberontak. Sekarang kau bisa apa? Rakyat, mereka tak punya hak bicara, hanya digerakkan oleh keluarga bangsawan, dan aku mendengar berita perang ini. Tak khawatir, malah senang. Bagaimana dengan itu? Aku mewakili dunia. Bisakah mereka mewakili dunia? Dunia adalah dunia rakyat. Hanya 1 juta pasukan. Sulitkah menentukan nasib dalam satu pertempuran? Perintahkan seluruh pasukan bersiap, siap bertempur kapan saja. Saat berikutnya, para jenderal dengan semangat fanatik tak meragukan apakah kata-kata sombongku bisa terwujud. Untuk ini, mantan kaisar wanita Dafeng Liu Ruoxi memandang dengan hina, seolah malas menasihati orang yang pura-pura tidur. Sebenarnya bagiku, inilah saat yang ditunggu. Dalam sekejap, belasan hari berlalu, pasukan dari berbagai pangeran telah berkumpul di luar ibu kota. Mereka memiliki tujuan berbeda, saling mengawasi. Tak ada yang mau menjadi pion, hanya menunggu semua berkumpul untuk menyerang kota. Karena belalang sembah menangkap burung pipit di belakang. Semua orang tahu, dan aku juga tak mau repot, juga menunggu orang datang. Setelah perang usai, selama beberapa hari ini aku bersenang-senang dengan Liu Ruoxi, menggodanya saat ia mengertakkan gigi. Sementara itu di ibu kota, para pejabat dan keluarga bangsawan yang belum tersentuh diam-diam berkomplot. Selama waktu ini, aku sama sekali tidak mengikuti kebiasaan pergantian dinasti sebelumnya untuk menenangkan rakyat. Sebaliknya, aku dengan gegabah membantai mereka yang menganggap diri mereka berstatus tinggi. Di bawah ancaman pedang, orang-orang ini hanya bisa bertahan hidup. Hingga hari ini mereka beruntung bisa menggulingkan pengkhianat. Atau bisa dibilang, dengan munculnya orang kejam sepertiku, kesempatan emas tidak akan terlewatkan. Kekuatan yang tersisa diam-diam menggunakan cara unik mereka masing-masing, menjalin hubungan dengan pasukan Raja Qin dari luar. Kolusi ini terbentuk secara diam-diam. Saat malam tiba, seolah sepakat, semua kekuatan hampir bersamaan meluncurkan rencana yang sudah lama direncanakan. Serbu, rebut gerbang kota. Basmi penguasa palsu itu. Namun, pasukan campuran yang terdiri dari pelayan dan prajurit setia itu baru mendekati gerbang kota, tiba-tiba terkena penyergapan. Kita kena jebakan. Ini jelas sebuah perangkap. Sile, Qin diperdaya habis-habisan. Bunuh. Ribuan pemanah melesat ke udara, banyak yang tak sempat bereaksi, dan tertancap di tanah oleh hujan panah lebat, menjadi landak manusia yang mengerikan. Pemandangan mengerikan itu membuat bulu kuduk merinding. Hujan panah mendadak bagaikan bencana langit, membuat pasukan campuran ini menderita kerugian besar. Korban berjatuhan, lalu pasukan elit yang terdiri dari prajurit garnisun muncul dari segala arah. Mereka mengepung. Aku berdiri dengan wajah dingin, menatap pemandangan mengerikan di bawah tanpa ekspresi, seolah semuanya dalam kendali.
kendaliku, kekuatan yang tersisa berjuang mati-matian. Aku juga sedang memancing, sekaligus menyingkirkan faktor-faktor yang tidak stabil ini. Setelah ini akan lebih sah. Semua konflik di dunia berasal dari ketidakseimbangan distribusi sumber daya antar kelas. Meski tak bisa dihilangkan selamanya. Asal satu kelas dimusnahkan, konflik bisa ditunda untuk sementara. Ini baru permulaan. Saat pertumpahan darah sesungguhnya belum tiba. Liu Ruoxi yang menyaksikan adegan yang sama dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa tidak tega. Pembunuhan tak bisa menyelesaikan semua masalah. Aku menjawab dengan dingin, tapi bisa menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh orang-orang itu di luar kota. Pasukan gabungan yang bersembunyi dalam kegelapan melihat pemandangan ini. Hanya bisa mundur, karena tak bisa menggunakan tipu daya, maka harus bertempur sungguhan fajar hari keempat di kota. Di luar gerbang, pasukan gabungan dari berbagai kekuatan berkumpul menjadi gelombang besar yang megah. Pasukan hitam pekat tak berujung menimbulkan rasa kagum. Mereka mengenakan pakaian baru dan wajah-wajah yang dipoles dengan senyum palsu yang rumit. Terjadi negosiasi rumit di antara mereka, kata-kata penuh dengan intrik dan perhitungan diam-diam. Menurut mereka, ini hanya tahap saling ancam tak jauh di depan. Bawahan yang bertugas berteriak serempak, memberontak dengan ganas. Intinya, mereka memaki tindakan pemberontakanku. Mereka memimpin pasukan sendiri, membungkusnya dengan lapisan kepalsuan, sekaligus melemahkan semangat pasukan Zhao, mengurangi semangat perlawanan lawan, mempersiapkan pertempuran hidup mati yang akan datang. Di samping para peneriak itu, berkerumun beberapa prajurit gagah dari berbagai kekuatan. Pengkhianat, penjahat, berani bertarung, mereka bangkit dan berteriak keras. Bersumpah untuk mengadakan duel jenderal. Situasi ini dibandingkan sebelumnya, hanya untuk mengguncang moral pasukan, menurunkan semangat dan sebagainya. Namun bagi negara pendekar pedang, menurunkan semangat. Namun bagi pasukan Zhao yang pernah menyaksikan penampilanku yang luar biasa dan mengikutiku menguasai istana dinasti Dafeng, efek yang seharusnya muncul tidak terjadi sama sekali. Menurut mereka, orang-orang bodoh yang berteriak di luar itu sama sekali tidak mengerti apa itu semangat pasukan, apalagi hati rakyat. Di atas tembok kota aku melihat pemandangan di bawah, senyum sinis melintas di wajahku. Aku mengulurkan tangan, Fang Tianhuaji bersinar dingin di bawah sinar matahari. Saat berikutnya, para prajurit berani ikut aku keluar kota menghadapi musuh. Begitu kata tak selesai, udara menegang, teriakan yang meluas ke segala arah berpusat padaku. Awalnya seperti guntur di dada, akhirnya menderu seperti api yang membakar padang rumput, membakar seluruh ibu kota. 50.000 prajurit pasukan Zhao, tak satu pun tidak tersapu oleh semangat ini. Jantung dan nadi bergetar, senjata di tangan bersinar dingin di bawah sinar matahari. Semua orang mengangkat tangan serempak, melontarkan tawa keras ke langit. Sejuta pasukan di luar kota mendengar suara itu. Seketika wajah mereka pucat, ketakutan terlihat jelas. Baik para menteri yang berpidato dengan penuh semangat, maupun para prajurit gagah dari berbagai kekuatan yang berani bertarung. Bahkan para pemimpin yang berkuasa dan kuat, semuanya goyah saat itu. Wajah berubah drastis, terguncang oleh teriakan marah yang datang seperti gelombang, atau diam-diam mempertimbangkan untung rugi di dalam hati. Seperti timbangan yang goyah, bahkan ada yang gelisah, cemas dan resah. Berbagai emosi bercampur aduk menjadi rumit saat itu. Gerbang kota yang baru saja diperbaiki terbuka dengan suara gemuruh. Sesaat kemudian, aku mengenakan baju besi hitam, dengan bangga menunggang kuda perkasa muncul di bawah sinar fajar. Fang Tianhuaji di tanganku berkilauan dengan sinar dingin. Lalu aku memimpin bagaikan sinar pertama saat fajar. Tak tertahankan, melesat keluar kota. Para jenderal andalangku mengikuti di belakang. Mereka semua adalah prajurit berpengalaman. Di antara pasukan besar, para jenderal andalangku mengikuti. Mereka semua berpengalaman, api mata, membara dengan semangat pantang menyerah, bersumpah untuk mengikuti. Baju besi dan senjata bersinar di bawah sinar matahari, memancarkan niat membunuh yang dingin, menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Ku tidak memilih bersembunyi di balik tembok kota, sebaliknya, memimpin pasukan menyerang mengubah pasif menjadi aktif. Di jalan sempit yang berani menang, dan aku bisa menang tanpa terkalahkan. Melihat ini, para pemimpin kekuatan itu langsung terpana, lalu tersadar, senyum sinis di wajah mereka, dan berteriak dengan nada mengejek, "Hah, orang kasar, tetaplah orang kasar." Bahkan jebakan sederhana ini pun kena. Orang itu sudah di kaisar, tapi masih seperti saat jadi jenderal, maju duluan. Benar-benar tak punya otak, kukira. Sulit, ternyata begini. Sebelumnya aku terlalu meremehkan petani ini kesempatan langka. Asal dia mati, pasukan Zhao akan hancur dengan sendirinya. Kita dengan sejuta pasukan gabungan masih bisa kalah.
Zhao Qi benar-benar mencari. Maut sepertinya tak perlu menyerang terpisah. Sekarang langsung selesaikan pemberontak bodoh itu. Sementara itu, para menteri yang tadinya berpidato di depan, buru-buru mundur. Mereka juga tidak menyangka aku tidak mengikuti aturan main. Perang mulut baru saja dimulai. Mereka bersiap menunjukkan kehebatan, tapi langsung berperang tanpa bicara. Orang kasar, benar-benar orang kasar. Namun, para prajurit dari berbagai kekuatan yang berteriak menantang duel. Wajah mereka berseri-seri, target utama, kaisar palsu, ada di depan mata. Jika bisa membunuhku, pertempuran besar ini bisa dimenangkan. Prestasi, kekayaan, kemuliaan, semuanya dalam jangkauan. Memikirkan itu, mereka berteriak dan mengangkat senjata, maju ke depan. Kaisar palsu terima. Kaisar palsu, terima mati. Aku Jenderal Barat Daya Liu Ziyuan, khusus datang membunuh kau. Namun beberapa saat kemudian, saat kedua pihak bertemu, Fang Tianhuaji melesat di udara. Saat itu, ledakan keras terdengar. Para jenderal musuh hanya merasa telinga berdenging dan pusing. Lalu tak ada lagi. Belasan jenderal dengan kekuatan tempur tidak lemah. Langsung terbunuh seketika. Hanya 2 yang selamat karena terlambat dalam gelombang serangan pertama. Melihat pemandangan yang tidak manusiawi, wajah mereka langsung pucat pasi. Ketakutan setengah mati dan ingin melarikan diri. Tapi sudah terlambat, aku yang lewat dengan santai menyerang lagi. Kembali membunuh 2 sisa ini, semudah makan dan minum, bahkan tidak melirik belasan jenderal itu. Sekalipun, targetku sejak awal jelas, yaitu para pemimpin dan petinggi kekuatan itu. Sejuta pasukan ini tampak besar, tapi asal bisa memenggal kepala musuh di tengah ribuan pasukan seperti mengambil barang dari saku. Namun bagiku yang telah menjadi kura-kura selama ratusan tahun di dunia tingkat tinggi, pertempuran hari ini harus dinikmati sepuasnya. Pada saat yang sama, para pemimpin kekuatan yang melihat pemandangan ini juga terbelalak ketakutan oleh penampilanku. Apa itu masih manusia? Ziyuan, jenderal yang bisa mengangkat batu seberat 200 kati, malah dikalahkan begitu saja. Cepat-cepat datang, hentikan Zhao Qi itu. Jangan biarkan dia membunuh penguasa palsu. Hadiah 10.000 emas, gelar bangsawan. Para jenderal, kesempatan membangun prestasi ada hari ini. Para pemimpin itu dengan hati gemetar maju ke depan, berteriak keras. Kata-kata penuh dengan godaan tak tertahankan dan janji hadiah besar. Mendengar ini, para prajurit dan jenderal langsung bersemangat. Mata mereka seolah terbakar oleh keserakahan tak terbatas, penuh kegembiraan dan hasrat. Lalu, seperti gelombang yang menderu ke langit, mereka maju tanpa memikirkan diri sendiri. Menjadi arus tak terbendung menyerbu maju. Dan aku tanpa rasa takut malah tertawa. Terbahak-bahak, Fang Tianhuaji di tangan berayun bebas. Jeritan kesakitan silih berganti membentuk kidung duka. Seketika medan perang berubah menjadi neraka berantakan. Pasukan biasa dan jendela biasa sama sekali tidak bisa menghalangi. Mereka seperti belalang yang melawan kereta, hancur dalam sekejap. Namun ini adalah perang yang tidak diketahui. Mereka, meski ingin lari, tergantung apakah aku mau melepaskan. Tak lama kemudian di tengah pasukan gabungan, aku mengayunkan senjata berkilau. Seperti naga yang melesat cepat, tiba di dekat puluhan prajurit musuh di depan. Seperti nyengat yang mendekati API menghalangi. Sayangnya, aku hanya dengan satu gerakan ringan, bagaikan hakim yang kejam, mengakhiri jiwa-jiwa pemberani namun bernasib malang itu. Saat itu, 2 pemimpin yang belum bisa melarikan diri, tubuh mereka gemetar tak terkendali, berteriak dengan ketakutan yang luar biasa. Sumpah raja tak terbatas. Kau tak boleh bunuh. Kami lahir dari keluarga bangsawan. Setelah berlutut, seketika sinar terang menyambar langit, diikuti 2 suara berat, 2 kepala melesat. Setelah itu, aku menatap dingin 2 wajah yang membeku dengan ketakutan dan penyesalan tak terbatas. Tak boleh bunuh. Justru aku ingin bunuh bangsawan, sebutan yang sangat konyol. Di kubu kalian hanya anak yatim dari musuh lama yang bertahan hidup, sisa musuh lama. Sambil berkata, aku langsung memenggal 2 kepala pasukan di sekeliling. Para prajurit di sekeliling menyaksikan ini. Semua ketakutan luar biasa. Teriakan menggema ke langit. Raja Jing terbunuh, Pangeran Kang mengalami kecelakaan, hentikan dia. Kata-kata itu ketakutan menyebar seperti wabah. Wajah banyak prajurit dipenuhi keputusasaan dan kebingungan. Sementara itu, 80.000 prajurit pasukan Shao yang ganas seperti serigala. Dan para jenderal di medan perang juga menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Bagaikan arus tak terbendung.
berhasil menghancurkan barisan musuh. Sementara itu aku mengunci para pangeran yang melarikan diri. Seperti harimau turun gunung, aku menyerbu lagi, meninggalkan jejak darah dimanapun aku lewat. Setiap prajurit atau jenderal yang menghalangi, tumbang dalam sekejap. Para pemimpin yang diburu berusaha mati-matian melarikan diri. Seiring waktu yang kejam bertambah, satu persatu orang yang lahir dari keluarga terhormat dan mengibarkan ji pemberontak, akhirnya menjadi arwah. 历史尘埃里，半个时辰后，我身着已经被鲜血染红的盔甲，屹立于无数将军恐惧的眼神中。赵家军士卒与将领们一举起染红的兵器，狂热的高呼不断。城墙之上，同样看完整个过程的大凤女帝，脸上亦写满了骇然、震惊、恐惧、后悔等等情绪交织。倘若她早知我有这种恐怖战力，也不会傻乎乎的作死，只会将我像祖宗一样供起来。然而这个世界上没有后悔药。而另一边， Sementara itu, prajurit dan jenderal pasukan Zhao mulai membersihkan medan perang. Pertempuran ini menghancurkan 1,2 juta pasukan gabungan. Pasukan Zhao di tepi sungai. Sungai itu ditangkap. Pembantaian di seluruh negeri. Angin kencang bertiup di pegunungan. Para prajurit ini tidak bersalah, mereka hanya menjalankan perintah. Beberapa hari kemudian, darah kembali mengalir di ibu kota. Mereka yang lolos dari jaring dan keluarga bangsawan yang pernah merampok rakyat semuanya dibersihkan. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya, diangkut dari rumah-rumah mewah yang penuh kemewahan, memenuhi perbendaharaan yang kosong bahkan. Mereka mengutuk keluarga bangsawan terkutuk itu sebagai parasit negara. Meskipun dia sendiri sudah menargetkan kekuatan-kekuatan itu untuk dihancurkan, dia tidak menyangka mereka menyembunyikan begitu banyak gunung emas dan lautan perak. Jika tahu lebih awal, meski harus menanggung cercaan, dia akan merampok mereka. Dengan kekayaan sebanyak itu, dia tidak akan tak berdaya melawan. Tentu saja, ini hanya angan-angan. Setelah melihat penampilanku yang tak manusiawi di medan perang, Liu Ruoxi tahu bahwa selama aku ingin memberontak, bahkan sejuta pasukan pun tak bisa menghentikanku. Beberapa hari kemudian, berita sensasional tentang pertempuran ibu kota menyebar seperti angin ke segala penjuru. Seketika banyak klan dan kekuatan terkejut dan ketakutan. Zhao Qi seorang diri menghancurkan sejuta pasukan dan membunuh 18 pangeran. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Hanya seorang rakyat jelata, seorang petani kampungan, bagaimana mungkin di berbagai istana. Teriakan tak percaya yang serupa terdengar. Hari itu, tak terhitung peralatan indah hancur berkeping-keping. Tapi percaya atau tidak, kenyataan tidak akan berubah. Dalam sekejap, dengan pasukan Zhao yang gagah berani berdiri di luar kota, aura yang mengguncang hati membuat semua keraguan dan ketidakpercayaan menjadi pucat dan tak berarti. Fakta yang sekeras besi, seperti cahaya fajar yang menembus tabir malam. Bahkan jika orang menutup mata dan telinga, mereka tak bisa lagi menghindari keberadaannya yang bersinar terang. Maka, adegan penyerahan diri seperti di Shishui mulai bermekaran di mana-mana. Para penguasa kekuatan lokal, satu persatu dengan wajah penuh sanjuan, menyerah secara sukarela. Hanya dalam waktu belasan hari, dinasti Wu sepenuhnya menggantikan dinasti Dafang. Berdiri di atas mayatnya, ia hidup kembali. Saat itu di aula istana, aku duduk di singgasana naga, menatap para menteri dan prajurit di bawah, sedikit mengerutkan kening. Setelah 2 putaran pembersihan, menteri-menteri dinasti sebelumnya yang masih hidup sudah sangat sedikit. Ditambah dengan sistem baru yang muncul, posisi 3 adipati, kosong posisi 9 menteri juga diisi dengan yang terbaik dari yang buruk, beberapa orang ditunjuk sementara. Ini tidak bisa terus begini. Mendengar hanya sedikit, menteri memohon dekret untuk mencari orang bijak demi negara mengisi jabatan. Setelah berpikir, aku setuju. Meski tidak ingin seperti ini, tapi bahkan wanita pandai tak bisa memasak tanpa nasi. Meski ingin meniru dinasti sebelumnya dengan ujian kekaisaran, merekrut siswa miskin. Saat ini tidak cukup orang yang bisa membaca. Negara masih perlu berjalan. Membiarkan para bangsawan buta huruf dan para prajurit yang hanya berpikir, yang mulia tak terkalahkan. Hanya ingin maju berperang, dipaksakan untuk bekerja. Itu terlalu merepotkan. Sekarang masih perlu mencari orang untuk bertahan dulu. Setelah sidang, aku kembali ke istana belakang dan hanya bisa mencari Liu Ruoxi untuk melampiaskan amarah. Hari pertama memerintah, terlalu cepat memenggal. Seandainya tahu lebih awal, aku akan menyisakan beberapa orang. Cari Liu Ruoxi untuk melampiaskan amarah. Hari kedua memerintah, para prajurit ini selain yang mulia tak terkalahkan, mereka hanya tahu maju berperang, tidak punya otak.
sakit kepala, melampiaskan amarah. Hari ketiga. 金凡去找傲娇女帝，真好玩。又是10多日后，皇宫深处，我躺在龙床上，连续的治国居然让我感到无比疲惫。而柳若曦则舒展着娇躯，慵懒十足地说道现在知道打天下容易，治天下难了吧？当初无便是如此，天天头疼各种事情。希望你能坚持得更久。 Memerintah, sakit kepala karena berbagai hal. Kuharap kau bisa bertahan lebih lama. Aku mengangkat alis, wajahku penuh rasa ingin tahu. Tidak cukup lama? Biar ku pertontonkan padamu. Kau pengkhianat. Apalagi yang akan kau lakukan? Sementara di sisi lain, para menteri mengirim bawahan ke berbagai tempat di dinasti Wu untuk mencari orang. Tetapi mereka menemui jalan buntu. Aku sudah tua. Biarlah kaisar baru mencari orang lain. Songke, keluarga puncak dengan warisan jauh. Mengambil kuku Wufu juga tidak layak mengabdi. Pergi. Baik keluarga Kong maupun sarjana lainnya tidak akan mengakui negara yang merebut takhta dinasti Dafeng. Situasi serupa terjadi di banyak tempat berbeda. Belasan hari kemudian, di aula istana, mendengar laporan para menteri dengan wajah muram. Wajahku sedingin. Baik. Aku sudah terlalu baik pada mereka. Karena mereka tidak mau mengabdi pada negara, maka mereka harus menanggung konsekuensinya. Mendengar kata-kata penuh niat membunuh ini, beberapa menteri segera berlutut dan berteriak mencegah. Ini pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri. Ini akan menghancurkan seluruh angkatan bersenjata. Tidak bisa, Yang Mulia. Ini akan menghancurkan seluruh angkatan bersenjata dan juga menyebabkan bencana besar. Namun menghadapi pernyataan seperti itu, aku menyeringai, dingin. Karena keluarga bangsawan itu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku langsung membalik meja. Jika tidak mau bermain dengan baik, maka jangan main sama sekali. Singkatnya, jika tidak bisa menyelesaikan masalah, maka selesaikan orang yang membuat masalah. Sementara itu, merpati-merpati pos dengan misi ke jam terbang dari ibu kota, melewati ribuan gunung dan sungai, langsung menuju setiap kota. Dan keluarga bangsawan itu setelah bersorak-sorai dalam pesta besar. Sambil berpesta pora, mereka mengatakan kata-kata hinaan serupa, hanya perebut takhta, tanpa latar belakang dan warisan leluhur. Hanya petani kampungan yang naik berkat keberuntungan juga layak untuk kami layani. Hanya petani kampungan yang naik berkat keberuntungan juga layak untuk kami layani. Benar-benar lelucon besar. Tepat pada saat itu, sekelompok prajurit pasukan Shao meraung dan menerobos masuk. Melihat ini, semua orang terkejut, lalu marah dan berteriak, "Sial, ini rumah keluarga Murong. Beraninya kau, para kampungan." Tapi sebelum selesai, dari belakang, para bangsawan terdengar suara dingin sang jenderal yang menghakimi. Keluarga Murong dosa tak terampuni, atas perintah sita rumah. Saat berikutnya, para prajurit dengan mata merah mengayunkan senjata dan mulai membersihkan. Selama itu, kepala keluarga Murong melihat satu persatu kerabat. Satu persatu pilar yang bisa membawa keluarga menuju kemakmuran tewas. Dengan marah, dia berteriak histeris, "Sial, apa dosa keluargaku?" Jenderal di belakang dengan akuh tak akuh menyampaikan tuduhan yang kuberikan. Tidak ada alasan. Saat sekarat keluarga Murong mendengar 3 kata ini, seperti tersengat listrik, hati mereka bergetar hebat. Tidak ada alasan. Ini adalah tuduhan terbesar yang pernah diam-diam ditempelkan para menteri dinasti Dafeng pada Yuan Zhenyuan dan aku. Sekarang digunakan lagi untuk membantai keluarga bangsawan. Siklus sebab akibat keadilan langit. Saat marah dan hendak membalas dan memaki seorang prajurit, langsung menebasnya. Seperti kata pepatah, sarjana bertemu prajurit, akal tak berguna. Di bawah langit yang sama pada hari itu, lampu gemerlap 16 keluarga bangsawan terkemuka tiba-tiba padam. Mereka mengalami pembantaian total. Keluarga Ti juga dirampas tanpa ampun. Rangkaian peristiwa menggemparkan ini melanda seluruh dinasti Wu seperti badai. Negara yang baru lahir ini langsung jatuh ke dalam gejolak dan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi aku tahu, untuk memberi kehidupan baru pada negara yang berpusat pada rakyat, ini adalah langkah yang harus diambil. Rakyat sudah terlalu lama menderita. Mereka sudah lupa bagaimana mereka dulu hidup. Dan aku membersihkan para pejabat korup dan keluarga bangsawan yang menindas rakyat. Tujuannya adalah untuk memberitahu rakyat bagaimana harus hidup. Apa artinya hidup? Dunia luar bergolak dan berubah tanpa henti, namun di aula istana ibu kota, hafalkan mati mesian, 2 jam. Waktu. Jika tidak hafal 20 cambukan, besok akan diuji acak. 1 kesalahan, 10 cambukan. Hukuman tanpa ampun. Aku menunjuk huruf pinyin di papan tulis sederhana, sambil membaca dan mengajar, sambil juga mengancam. Tidak jauh di bawah, sekelompok jenderal dengan wajah sedih sedang gelisah menggaruk kepala. Ekspresi mereka hampir hancur. Bagi para pria
pria kasar yang buta huruf ini. Hari-hari belakangan ini terasa seperti di neraka, sangat menyiksa. Tidak jauh, mantan kaisar wanita Dafeng, Liu Ruoxi, berjalan mendekat, menatap pria yang semakin sulit dipahami ini, hatinya penuh kebingungan. Jika cetakan huruf lepas itu dipublikasikan, tentu bisa memicu era keemasan sastra, menciptakan kemakmuran bagi dinasti baru. Tapi kau menggunakan cara kekerasan, tanpa peduli reputasi, membersihkan semua keluarga bangsawan. Mendengar ini, aku mencibir. Mana ada? Kenapa? Hanya karena aku mau. Sampai penerapan paksa, semua rakyat jelata bisa membaca. Aku ingin lihat apa yang masih bisa dibanggakan oleh para sarjana itu. Pasti pemandangannya sangat lucu. Sementara di sisi lain, keluarga bangsawan besar dan kecil, klan, dan kekuatan lainnya sedang sibuk melakukan berbagai persiapan, seolah-olah awal dari sebuah konser besar dimulai dengan diam-diam. Di permukaan, dinasti Wu tenang, bagaikan danau cermin tanpa riak, dalam dan sunyi. Namun di bawah arus yang tak terlihat, pertemuan angin dan awan terjadi, arus bawah bergolak. Para konspirator dan ambisius bergerak diam-diam, siap meledak, menunggu saat perubahan melesat ke langit. Seiring waktu berlalu perlahan, program pemberantasan buta huruf pasukan Zhao berjalan dengan kecepatan luar biasa. Alfabet pinyin yang pernah berkontribusi besar dalam memberantas buta huruf bagi miliaran orang di dunia ini. Alfabet pinyin yang pernah berkontribusi besar dalam memberantas buta huruf bagi miliaran orang di dunia ini juga menunjukkan kekuatannya. Ditambah dengan ancaman kematian, pada dasarnya semua prajurit dengan paksa mengingat cara membaca. Tidak ada orang bodoh alami di dunia. Hanya perlu sedikit dorongan dari kenyataan, semua masalah akan terpecahkan. Karakter sederhana menunjukkan keunggulannya, mudah dipahami dan ditulis. Tentu saja, keluarga bangsawan yang berbeda juga diam-diam mengumpulkan informasi terkait. Dikatakan bahwa malam itu, tak terhitung orang yang marah dan menghancurkan berbagai peralatan indah. Menurut mereka, membaca adalah hal yang sakral dan sangat mulia. Segala hal rendah, hanya membaca yang tinggi. Tapi itu hanya terbatas pada mereka yang memiliki latar belakang Inggris, warisan leluhur, atau kelahiran tinggi. Orang-orang berhak atas hak ini. Rakyat jelata, petani, dalaur semuanya adalah petani kampungan. Sama sekali tidak layak membaca. Jika benar-benar berhasil, bukankah orang-orang ini tidak bisa lagi mempertahankan status tinggi mereka? Tidak bisa lagi merendahkan orang lain dengan latar belakang dan pengetahuan? Ini sama sekali tidak bisa ditoleransi oleh keluarga bangsawan. Maka, para konspirator dan ambisius yang awalnya ingin bersiap dengan matang, satu persatu melompat keluar. Di dekat setiap kota, geng perampok dan perampok yang seharusnya sudah dibasmi, tumbuh seperti rumput liar. Hari ini baru saja dibasmi beberapa kelompok, besok muncul lebih banyak lagi, khusus menargetkan rakyat biasa. Setiap kali pasukan penindas keluar kota untuk membasmi perampok, mereka menghilang atau kabur. Untuk sementara, para prajurit yang bingung menggaruk kepala dengan frustrasi, tapi tidak punya cara lain. Dalam hal kemampuan bertarung, orang-orang ini benar-benar tak terkalahkan, tapi dalam hal bermain otak, 800 orang bersama-sama pun bukan tandingan para bangsawan di setiap kota. 3 hari kemudian, aku di istana juga mengetahui situasi di berbagai tempat. Untuk ini, caraku sangat sederhana, seperti biasa sederhana dan kasar. Tidak bisa menemukan perampok, maka gunakan para bangsawan sebagai gantinya. Dengan pasukan besar di tangan, apa gunanya bicara logika, bermain otak? Bersihkan semuanya. Entah terkait atau tidak, cukup dengan kecurigaan. Sudah cukup. Entah terkait atau tidak, cukup dengan kecurigaan. Dengan begitu, keluarga bangsawan itu secara alami akan menyerahkan perampok sebenarnya di sebuah manor, pesta pora, Tawariu. Pada saat yang sama, berbagai kata-kata ejekan atau hinaan juga terus terdengar. Kelompok kampungan itu sudah kita permainkan. Sekarang mereka pasti frustrasi setiap hari. Benar, dunia ini pada akhirnya adalah dunia keluarga bangsawan. Petani kampungan sepertimu juga layak memegang tampuk pemerintahan. Aku, ludah, tunda waktu nanti kita bersatu, seluruh negeri akan memberontak. Kaisar kecil tuh pasti akan mati tanpa tempat terkubur. Bersulang untuk kemenangan masa depan kita. Namun saat itu, pasukan Zhao yang garang, para prajurit sudah mengepung tempat ini. Pelayan di pintu segera melapor, tidak baik tuan, di luar ada sekelompok prajurit besar mengepung tempat ini. Mereka membawa senjata, niatnya tidak baik. Semua orang segera bangkit dengan marah sambil memaki. Hanya sekelompok prajurit kampungan begitu sombong. Pasukan dan yang memiliki banyak sumber daya. Beberapa prajurit bisa dengan mudah diatasi.
Sampaikan perintahku, kumpulkan segera pasukan keluarga, tangkap mereka semua untukku. Pada saat yang sama, jenderal pemimpin yang gagah berani bersama para prajurit tanpa ragu mendobrak pintu, masuk ke dalam rumah. Siapapun yang berani menghalangi, langsung dibunuh dengan pedang tanpa ampun. Satu tebasan putuskan hidup mati, tanpa ampun. Menghadapi pasukan Zhao yang ganas seperti serigala lapar dan kejam seperti Asura, baik pelayan setia maupun kepala pelayan yang berpengalaman, semua seperti daun gugur di musim gugur, tak berdaya. Dalam sekejap, Manor yang dulunya penuh tawa dan kemewahan, kini diselimuti aura dingin dan pembunuhan. Saat itu, suara seperti vonis kematian bergema ke segala penjuru. Keluarga Zhou di Nanyang bersekongkol melawan negara, tak termaafkan, dihukum sita dan musnah. Pemandangan penyitaan dan pemusnahan yang dulu terjadi di ibu kota, bagaikan siklus karma, kini terulang di setiap kota dalam sehari. 2/3 kekuatan keluarga bangsawan peninggalan dinasti langsung lenyap sebelum mereka sempat memberontak. Aku, dengan pukulan membabi buta, berhasil mendahului mereka, memusnahkan mereka sejak awal tipu daya dan intrik. Reformasi perlahan, salah besar, kebenaran ada di ujung pedang, tanpa senjata mana ada masa depan. Hari itu, darah mengalir bagai sungai di Wuchao. Keesokan paginya, mayat-mayat diangkut dengan gerobak tanpa henti ke bukit liar di luar kota. Dulu itu adalah tempat bagi mereka yang tak punya sanak saudara. Dan kini para bangsawan itu pun bernasib sama, sementara 3/4 sisanya. Mendengar kabar itu, ketakutan dan bersembunyi, sebagian besar pemimpin keluarga dengan gemetar memutuskan menjadi rakyat patuh, tak lagi cari mati. Namun ada segelintir pemimpin yang masih menyimpan dendam, ingin bertarung mati-matian. Tapi Xiaoji, saat ajalnya, berteriak dan langsung dibantai tanpa ampun oleh pasukan penjaga kota. Seluruh prosesnya, rakyat jelata sama sekali tak terusik. Pemusnahan keluarga bangsawan tak ada hubungannya dengan mereka. Yang terpenting adalah apa yang akan dimakan besok. Sebaliknya, mereka melihat para pejabat korup dan anak bangsawan yang menindas rakyat diseret pergi. Mereka malah bersorak gembira. Bagus, para koruptor ini sudah seharusnya mati, mungkin kali ini Tuan Huang. Keluarga Sai Sheng, Wang Song, dan lainnya disita, mendapatkan perak 21 juta tael, emas, 4 juta tael giok, barang antik, lukisan, dan lainnya terdiri 600 lebih, tanah 500.000 hektar, dan yang Shouxia, Tusujia, Loxia, dan lainnya disita, perak dan tanah 400.000, keluarga Li di Yangcheng disita, perak 30 juta, tanah 600.000 hektar. Saat ini angka-angka fantastis diucapkan dengan penuh semangat oleh para prajurit yang wajahnya berseri-seri. Tidak jauh dari sana, Liu Ruoxi mendengarnya dengan kepala pusing dan wajah linglung. Meski tahu keluarga bangsawan kaya raya dari penyitaan ibu kota sebelumnya, tapi tak pernah menyangka kekuatan mereka di kota-kota lain. Memiliki gunung emas, kekayaan mengerikan yang terkumpul. Bahkan puluhan kali lipat dari total pajak tahunan seluruh dinasti Dafeng. Aku tersenyum sinis, benar-benar dinasti yang berganti. Tapi keluarga bangsawan itu abadi. Sayangnya mereka bertemu denganku, sudah lenyap 2/3, maka sepertiga sisanya juga tak perlu ada, mulai hari ini, tanah semua diambil alih negara, dikompensasi sesuai harga pasar. Mulai sekarang petani dapat tanah gratis sesuai jumlah jiwa. Hak sewa pakai, tanpa hak jual beli, hasil panen 1/10 diserahkan ke kas negara. 9/10 untuk sendiri, bisa dijual bebas. Selain itu di daerah tandus. Pajak surplus, beras dari kas negara untuk bantuan bencana, dan tim pemungut pajak khusus, sementara seragam setiap kali. 30% dari keuntungan transaksi diserahkan. Yang pertama kali 100 kali lipat denda, kedua 1000 kali lipat. Ketiga hukuman mati. Mulai hari ini hapus semua. Kontrak majikan pembantu, kontrak utang budak juga dihapuskan. Yang menuntut secara sepihak dibunuh, berbagai kebijakan mengalir bagai air sungai dari bibirku. Setiap kata dan kalimat mengandung makna dan visi yang dalam. Para jenderal di bawah panggung melotot, sementara pejabat pencatat di samping buru-buru menulis. Hati mereka gemetar. Tak lama, banyak orang kasar bergegas pergi untuk melaksanakan perintah. Di aula besar hanya tersisa 2 orang, Liu Ruoxi berbaring malas. Bibirnya yang merah sedikit bergerak, nada bicaranya penuh kerumitan. Ini semua sudah kau rencanakan, memusnahkan keluarga bangsawan, mengumpulkan kekayaan, membagi tanah, memenangkan hati rakyat, sejak itu dunia. Kejayaan kembali, aku bicara, 2% kelas bangsawan, menguasai 98% sumber daya dunia, tapi sayang mereka tak cukup kuat. Aku malas bertarung perlahan, lebih baik bersihkan semua, maka 98% itu jadi milikku, sisanya. Bagikan kembali keuntungan itu pada rakyat. Liu Ruoxi menghela napas. Tapi
Kali ini hanya selesaikan sementara, tak bisa selamanya. Setelah dibagi, akan muncul keluarga bangsawan baru kau tahu, Zhaoqi. Kelas bangsawan tak pernah bisa dihapus, dan kau kaisar adalah bangsawan terbesar. Aku diam sejenak. Siapa yang berani? Dunia ini tak perlu banyak bangsawan. Jika aku juga bangsawan, maka akhirnya akan ditentukan oleh rakyat. Liu Ruoxi terkejut apa yang dipikirkan Zhaoqi, tapi di lubuk hatinya timbul perasaan rumit yang tak terkatakan. Pria ini kejam, tapi setiap tindakannya benar-benar membela rakyat jelata. Dia tahu penderitaan rakyat, tapi terbelenggu oleh keluarga bangsawan. Tak bisa berbuat apa-apa, sementara dia dengan cara paling kasar melakukan apa yang dia ingin lakukan, tapi tak berani. Bersih, dengan turunnya dekrit, para cendekiawan yang baru belajar pinyin, dan hampir bisa membaca aksara sederhana menjadi propagandis terbaik di kota dalam beberapa hari. Bahkan petani desa pun tahu isinya bagi rakyat jelata. Ini tentu kabar gembira yang tak terhitung. Utang pada tuan tanah dihapuskan. Masa lalu menjual anak sebagai budak juga dibatalkan dengan dekret. Selain itu, ada tanah gratis untuk ditanami, dan hanya perlu menyerahkan 1/10 hasil panen. Tak perlu bayar pajak lain, sementara di dalam villa mewah dan istana indah, kembali terdengar makian. Pajak perdagangan harus bayar 30%, betapa kejamnya. Pembelian paksa oleh militer, apa bedanya dengan perampokan? Kontrak dibatalkan mustahil. Tak bisa lepas. Bagaimana mungkin? Jelas distribusi keuntungan tak merata, pasti timbul perlawanan. Bukan hanya sisa. Sepertiga keluarga bangsawan mulai nekat. Bahkan para pedagang yang untung besar dari jual beli mulai gelisah. Tapi ini semua sudah diduga di dunia manapun. Revolusi butuh pertumpahan darah, dan aku tak takut. Tak ada rasa iba. Demi masa depan yang lebih baik, aku tak keberatan dengan ribuan mayat. Beberapa hari berikutnya, keluarga bangsawan yang menolak dekret kembali didobrak masuk oleh pasukan Shao. Penyitaan yang menyenangkan terulang lagi, seperti biasa. Emas dan perak jadi milik negara. Kali ini pelayan dan pengurus selamat, dibebaskan tanpa hukuman, dikembalikan ke kampung halaman untuk bersatu dengan keluarga, menunggu pembagian tanah gratis, dengan gelombang penyitaan berikutnya. Kekayaan masuk, total kas negara Wuchao naik lagi, hadiah untuk prajurit Zhao hanya setetes air. Selanjutnya, proyek konstruksi besar dimulai, bangun jalan, tembok kota, rumah, intinya konsumsi 4 miliar, dibayar oleh akumulasi ratusan tahun keluarga bangsawan. Semen juga ditemukan. Selain itu, batu bara, tungku uap suhu tinggi, pembuatan garam, dan lainnya semua dirilis. Mulai memberkati ribuan rumah tangga, meski aku tak tahu semuanya, tapi dengan memberikan ide dan arah penelitian. Dan hadiah super yang tak bisa ditolak, banyak pengrajin akan berusaha mewujudkannya. Di bawah hadiah besar, pasti ada orang berani. Ini kebenaran abadi. Sementara di sisi lain, setelah gelombang penyitaan baru, keluarga bangsawan yang tersisa akhirnya paham, Kaisar Wuchao adalah perampok. Keluarga bangsawan akhirnya paham, Kaisar Zhaoqi adalah perampok, tiran total, pembelian paksa tanah. Masih terhitung manusiawi, karena aku bisa langsung merampok tapi memberi kompensasi, meski sedikit lebih baik. Daripada kehilangan segalanya, melawan berarti mati, tak bisa kalah, maka lari. Pergi ke dinasti lain dengan kebijaksanaan dan akumulasi keluarga bangsawan, suatu hari bisa bangkit lagi. Di gerbang kota, gerobak berbaris keluar. Seorang kepala keluarga mengepalkan tinju, mata penuh amarah. Dalam hati bersumpah, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat. Suatu hari keluarga bangsawan Wuchao akan membayar harga, lalu pergi dengan keluarganya tanpa menoleh. Para cendekiawan penjaga gerbang hanya menonton dingin, tak peduli. Tapi setengah jam kemudian, seorang jenderal memimpin 100 kavaleri. Cendekiawan pergi diam-diam setelah beberapa waktu, kecuali pengecualian. Sile. Itu pasukan Zhao. Apa bahkan harapan terakhir pun tak diberikan. Jenderal yang muncul dengan terang-terangan menjawab dengan tenang. Jangan salah bicara, kami bukan pasukan Zhao sekarang, tapi perampok gunung yang baru turun. Jangan bicara omong kosong dengan mata terbuka. Bahkan tak menutup muka, apa kau pikir kami buta? Sudahlah, jangan bicara omong kosong, buang waktu kami. Setelah membersihkan kalian, kami akan menerima pengampunan dan naik ke darat. Para cendekiawan seperti anak panah lepas, menerkam sisa-sisa musuh. Setiap gerakan tegas dan rapi, adegan serupa terjadi di dekat banyak kota. Begitulah, seiring waktu, setiap kota di Wuchao berubah setiap hari. Banyak rakyat jelata bergabung dalam pembangunan besar di bawah dorongan imbalan. Pagi bertani, sore bekerja, malam gigit jari belajar pinyin. Bisa pinyin, bisa ikut kerja dapat upah. Jika tak bisa kena pajak buta.
buta huruf. Bulanan tahunan bagi mereka. Bagi mereka yang bahkan uang receh pun dibelah dua. Potong uang lebih menyakitkan daripada mati. Karena itu meski pusing setengah mati, mereka tetap paksa belajar pinyin sekitar setengah bulan. Terbukti di bawah tekanan, tak ada yang tak bisa dipelajari. Dalam hal membuka pikiran rakyat dengan cara yang tak ada bandingannya. Dalam waktu singkat dipaksakan diperkirakan. Di istana, aku pusing melihat laporan yang ditulis Pinyin. Lebih baik dibuang ke samping, Liu Ruoxi yang masih merah menguap. Berkata dengan malas, yang paling pusing mungkin mereka yang belajar. Aku meliriknya selama ini bersama. Sifat mantan kaisar wanita ini perlahan terungkap. Dingin dan anggun di permukaan, tapi dalamnya ada sedikit sundere yang tegas. Di luar perbatasan, sisa suku dari dinasti Dajin yang diinjak-injak, sedang minum anggur darah dan bersumpah tak pernah padam. Demi langit, siapa yang bisa masuk ke Shongyuan, menginjak ibu kota Wuchao. Dia yang mewarisi takhta, memimpin seluruh padang rumput, para jenderal ditenda mulai gelisah. Ada yang mengingatkan tentang kekuatan mengerikan Zhao Qi, tapi para pemimpin suku hanya mengejek. Satu tangan hancurkan gerbang kota, omong kosong tak masuk akal. Orang yang tak pernah lihat lengan tak bisa bayangkan betapa hebatnya lengan. Beberapa hari kemudian, di aula besar, laporan cepat datang. Sisa Dajin dan suku gabung 500.000 tentara telah tembus Yanpas, lewati kota lain, langsung menuju ibu kota. Para jenderal marah, minta bertempur, sialan orang barbar, Baginda. Aku minta bertempur, habisi mereka. Di singgasana, wajahku malah tersenyum. Benar-benar ngantuk dikasih bantal. Datang tepat waktu, akhir-akhir ini bunuh hampir 200.000 orang dari keluarga bangsawan. Juga bebaskan banyak budak, kembalikan mereka ke kehidupan damai. Kembalikan jadi rakyat biasa. Sekarang tangkap sekelompok orang asing, suruh mereka kerja seperti sapi, siapkan perang. Benar-benar memimpin ekspedisi untuk menghancurkan sisa-sisa suku Dajin. Keesokan harinya membawa 200.000 pasukan Zhao, meninggalkan ibu kota yang bisa dipertahankan, langsung menghadapi musuh. 2 hari kemudian bertemu 300.000 pasukan depan musuh. Aku malas berpikir dan tidak mau repot. Saudara-saudara, kesempatan membangun prestasi ada di hari ini. Para kepala suku saat melihat sosokku, reaksinya persis sama. Itu kaisar dari 5 dinasti. Siapa bisa ambil kepalanya? Dapat 1.000 kambing, 10.000 sapi. Hancurkan padang rumput Wanhin. Setelah beberapa napas, sebelum teriakan menyerah selesai, aku sudah membuka jalan darah dan sampai di depan mereka. Beberapa kepala suku terkejut hendak memohon ampun. Dalam sekejap mata hanya merasa pusing dan kesadaran lenyap. Tak sampai beberapa saat, para kepala suku yang tersisa tewas di bawah Fang Tianhuaji. Setelah itu, Fang Tianhuaji di tanganku kumasukkan seluruh tenaga dan kulempar dengan keras. 500 meter di depan seolah disucikan oleh kekuatan misterius. Para prajurit suku di jalan bahkan tak sempat mengeluarkan erangan. Sudah berubah menjadi kabut darah, lalu belasan kilatan cahaya putih menyala. Medan perang bertambah belasan lorong kabut darah dan belasan lubang besar yang dalam. Saat itu seluruh medan perang. Ining Cheng Sheng Cheng Tian, itu inkarnasi Cheng Sheng Tian, kita harus tunduk. Para prajurit suku tanpa bicara membuang senjata, berlutut dan bersujud dengan liar. Pasukan Zhao berseru, pasti bunuh, demi harimau, pasti lawan. Pertempuran ini tebas 100.000, tawanan tiba 70.000. Setelah kembali ke istana, aku perintahkan dengan tenang untuk membawa para tawanan suku ke setiap kota sebagai narapidana kerja paksa, membangun tembok, memperbaiki jalan, membantu kerja, menggali tambang, bertani, semua boleh. Bekerja 10 tahun bisa kembali bebas dan diberi status penduduk kota. Para jenderal matanya berbinar, diam-diam memutuskan harus dapat lebih banyak tenaga kerja untuk wilayah masing-masing. Berita tersebar ke 5 dinasti. Rakyat bergemuruh, sementara di perkebunan sisa keluarga bangsawan terdengar sumpah serapah. Namun musuh luar tidak berhenti begitu saja. Suku gunung dan hutan mengumpulkan lebih dari 1 juta pasukan campuran. Dinasti dataran tinggi utara kirim 500.000 pasukan. Semua digabung total hampir 3 juta pasukan. Bawahan menyebar jaring besar dengan ganas menyerang. Hari itu di istana, Merpati Pos membawa laporan pergerakan musuh ke istana. Langsung terdengar tawa ejekan. Semut kecil
berani menyerang, sungguh tidak tahu hidup mati. Hamba mohon, Baginda, beri hamba 100.000 pasukan. Pasti kalahkan musuh, hamba hanya perlu 3. Para jenderal saling bicara, saling menantang, semakin lama semakin tidak masuk akal. Sama sekali tidak menganggap 3 juta pasukan semut itu serius. Aku tersenyum sedikit. Begitu aku berdehem, suasana langsung hening. Suara berwibawa menggema di seluruh istana. Karena semut-semut itu ingin mati, kabulkan saja. Kali ini selain sisakan 300.000 untuk jaga kota. Timur, selatan, barat, utara masing-masing kirim 300.000 pasukan. Total satria 200.000 dengan pembunuhan sebagai utama, penaklukan sebagai tambahan. Terus maju ke wilayah setiap dinasti dan hancurkan negara mereka. Selain itu, buka jalur pendaftaran sukarela, mobilisasi rakyat sebagai logistik transportasi. Bisa dapat tanah pertanian di luar tembok. Dalam perang besar ini yang berjasa hancurkan negara bisa diangkat jadi pangeran. Seketika para jenderal membelalak, napas cepat, darah mendidih, terengah-engah karena semangat. Setelah pengumuman kerajaan dipasang di setiap kota, tak terhitung rakyat berebut mendaftar. Di setiap titik pendaftaran, kerumunan pria berotot berdesakan, tak terlihat ujungnya. 5 dinasti. Dinasti Wu berputar dengan efisiensi mengerikan sebelum suku-suku benar-benar menyerang. Setiap pasukan sudah maju dan menuju medan perang masing-masing. 2 hari kemudian, medan perang timur pertama bertempur. Jenderal Agung Daliang dengan hina memimpin 800.000 pasukan maju, hanya 30.000 pasukan yang menghadang. Bukankah itu seperti memberi makan? Berapapun banyak domba, jangan harap kalahkan harimau dan serigala. Saat yang sama Jenderal Wu bersemangat. Saudara-saudara, kesempatan membangun prestasi ada di hari ini. Saat kedua pasukan bertabrakan, prajurit Daliang langsung bingung. Prajurit Wu semuanya seperti dewa turun ke dunia. Dengan santai mereka hempas kavaleri lapis baja seperti orang-orangan sawah. Para jenderal mengayunkan senjata, menerobos formasi seperti memotong sayuran. Ada apa ini? Kenapa prajurit Wu begitu kuat? Mereka bukan manusia. Tak sampai beberapa saat, 800.000 pasukan suku langsung hancur mentalnya. Banyak yang menangis minta ampun dan lari kocar-kacir. 2 juta rakyat logistik melihat musuh begitu menderita, juga berteriak maju untuk memukul anjing yang jatuh. Kenapa seorang kakek lebih kuat dariku? Kenapa orang-orang Zhongyuan ini jadi begitu gila? 1 jam, 800.000 pasukan dikepung, hanya 5 orang lolos. 3 arah selatan, barat, utara sama persis. Formasi apapun, strategi apapun, di bawah kekuatan absolut yang menghancurkan. Semuanya tidak berguna sama sekali. Jenderal suku dipukuli oleh prajurit yang sangat biasa sampai meragukan hidupnya di setiap medan perang dalam waktu 1 bulan. 4 dinasti suku kalah dan hancur. Wilayah 5 dinasti jadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kaisar dan bangsawan suku digiring kembali ke ibu kota. Aku bahkan malas pinjam pedang. Langsung suruh orang masukkan ke penjara. Sementara hubunganku dengan Liu Ruoxi dalam perjalanan panjang perang dan pemerintahan ini diam-diam berubah. Suatu malam, setelah selesai memproses tumpukan dokumen, sambil memijat pelipis, aku masuk ke istana belakang. Liu Ruoxi sudah lahir. Sambil memijat pelipis, aku masuk ke istana belakang. Liu Ruoxi sedang bersandar di jendela memandang bulan. Sinar bulan menyinari wajah dinginnya yang cantik luar biasa. Sedang memikirkan apa lagi? Tanyaku santai, dia diam sejenak lalu tiba-tiba berkata pelan, "Kau benar-benar peduli pada rakyat itu? Atau hanya untuk memperkuat takhta?" Kenapa tiba-tiba tanya ini? Aku jadi kaisar wanita 10 tahun. Setiap hari memikirkan menyeimbangkan kekuatan. Setiap hari dihalangi oleh keluarga bangsawan. Pada akhirnya tidak ada yang tercapai. Rakyat masih menderita. Kas negara masih kosong. Dia menoleh padaku, matanya ada arti yang tak terkatakan. Kau potong semua rintangan dengan cara paling kasar. Aku benci kau rebut kerajaanku, tapi kau memang jauh lebih baik dariku. Aku menghela napas lalu tersenyum. Ini pujian? Ini pengakuan fakta. Dia memalingkan muka. Jangan sombong, aku berjalan ke sampingnya. Memandang bulan yang sama, diam lama lalu berkata, sebenarnya aku datang dari tempat yang sangat jauh di dunia asalku. Ada sejarah yang lebih mengerikan dari sini. 年万年，可却有一个人站出来砸碎了枷锁。他告诉百姓人生而平等，他告诉人们星星之火可以燎原，他告诉我们小同志，世界上没有什么千岁万岁，唯有人民万岁。是他让所有人都能吃饱饭读上书，而我不能让悲剧在这里重演。柳若曦微微侧手，眼中浮现出前所未有的认真。你的那个世界是什么样的？很复杂，有好人有坏人，有光明有黑暗，但有一点和这里一样，百姓想要的从来不多，不过是吃饱穿暖安稳度日。 Aku hanya ingin kehangatan dan hidup tenang
tenang sehari semalam. Dia mengangguk diam, tidak bicara lagi, tapi setelah malam itu, tatapannya padaku berkurang kebenciannya. Bertambah sedikit kelembutan yang mungkin dia sendiri tak sadari. Suatu hari, aku berlatih bela diri di taman belakang. Fang Tian Huaji berputar dengan gagah. Setiap tebasan membawa kekuatan mengerikan. Liu Ruoxi entah kapan sampai di teras. Menonton lama dalam diam. Ajari aku, dia tiba-tiba berkata. Ajari aku bela diri. Dia angkat dagu dengan sikap kaisar wanita. Mengucapkan kalimat yang tidak seperti kaisar wanita. Aku tidak mau selalu hanya berdiri di belakangmu, aku menatapnya sebentar lalu tiba-tiba tertawa. Tapi peringatan dulu, aku tidak akan lemah lembut. Aku kaisar wanita Dafeng yang agung, apa takut pada petani sepertimu? Sejak hari itu, setiap pagi di halaman belakang, ada dua sosok, satu galak dan kuat, satu keras kepala dan tidak mau kalah. Bakat Liu Ruoxi memang lumayan meski dasar lemah, tapi keunggulannya di hati yang kuat, jatuh bangkit lagi, sakit gigit bibir tahan, tidak pernah minta berhenti, dan dalam setiap pertarungan jarak dekat, jarak di antara mereka sepertinya tanpa sadar semakin dekat. Suatu kali dia tersapu jatuh telentang, terengah-engah, tiba-tiba berkata, Zhouqi, jika dulu kau tidak memberontak, apa kita bisa jadi raja dan menteri? Tidak, aku tarik dia berdiri. Dengan sifat menteri-menterimu, cepat atau lambat mereka akan bunuh kau juga, dia berkata pelan. Sesuatu, suaranya terlalu kecil. Aku tidak dengar, apa? Tidak apa-apa, lanjutkan dia memerah lalu angkat pedang kayu lagi. Setahun berlalu, 5 dinasti berkembang dengan kecepatan belum pernah terjadi di setiap kota. Rakyat berbadan tegap berjalan santai di jalan semen, di jalan komersial terdengar teriakan jualan silih berganti. Petani di desa tarik bajak baru ke ladang, pemburu pergi bersama ke gunung. Bisa kejar harimau sampai ke lahan. Pasukan ekspedisi ke 4 penjuru seperti kuda lepas, terus maju sampai ujung dunia. Barang rampasan terus diangkut ke dinasti Wu. Tak terhitung barang upeti dibawa ke dalam negeri. Menambah batu bata untuk infrastruktur Wu. Dekret kerajaan yang memerintahkan rakyat pergi ke tanah baru dikirim ke setiap kota. Semakin jauh dari dinasti Wu, semakin besar tanah gratis yang bisa digarap. Semakin jauh dari 5 dinasti, semakin besar tanah gratis yang bisa digarap. Tak terhitung rakyat berebut mendaftar. Sisa-sisa, keluarga bangsawan akhirnya putus asa. Mereka sadar sudah ditinggalkan zaman. Pengumuman aksara sederhana di tembok kota. Satu kata pun tidak bisa mereka baca. Dibanding rakyat biasa, mereka yang dulu bangga dengan banyak buku dan puisi, seperti sekelompok buta huruf, kamar mandi umum, kereta kuda umum, semen dan sebagainya. Semuanya belum pernah mereka dengar. Hal-hal familiar lenyap yang asing datang bertubi-tubi. Meski masih tinggal di sini, mereka punya rasa asing yang tak terkatakan pada dinasti Wu yang baru ini. Saat itu, sisa-sisa keluarga bangsawan diliputi ketakutan tak terhingga. Kelas bangsawan sudah benar-benar punah. Saat banjir besar datang, selain tenggelam, segala rintangan dan pikiran hanya seperti belalang melawan kereta. Beberapa tahun lagi berlalu seperti air. Suatu malam hujan deras, aku berdiri sendirian di depan kantor kekaisaran, menatap tirai hujan dengan lamun. Papan nama tua di kantor sudah kubuang, diganti 4 aksara baru, Tianxia Wei Gong, tapi kekuatan dalam tubuhku yang sudah mencapai batas mulai gelisah. Sejak setengah tahun lalu, betapapun aku berlatih, kekuatanku tidak bisa maju lagi. Di dunia kelima ini, seolah ada penghalang tak terlihat di depan, tidak bisa ditembus. Dunia ini terlalu kecil, masih melamun. Liu Ruoxi datang dengan payung kertas minyak, berdiri di sampingku 10 tahun bersama ini. Dia sudah tidak lagi bermusuhan dan benci seperti dulu, meski mulut masih sesekali memanggilku pemberontak. Tapi nada bicaranya lebih banyak bercanda daripada benci. Ruoxi, aku tiba-tiba panggil namanya. Kau percaya tidak di luar dunia ini? Masih ada dunia yang lebih luas. Dia mengerutkan kening. Kau ngomong ngawur lagi. Bukan ngawur, aku bisa merasakannya. Ujung dunia ini bukanlah ujung sejati. Di tempat yang lebih jauh, ada kekuatan yang jauh melampaui bayangan kita. Di sana, yang kuat bisa hancurkan gunung dengan satu pukul. Satu anak panah bisa belah langit, tempat itu disebut dunia tinggi. Tangan Liu Ruoxi yang memegang payung bergetar sedikit. 10 tahun bersama ini. Dia terlalu kenal pria ini, dia tidak pernah bicara kosong. Apalagi bicara tanpa dasar. Kau ingin ke sana? Bukan ingin, harus pergi. Kekuatanku sudah sampai batas dunia ini. Tidak bisa maju lagi. Untuk jadi lebih kuat harus masuk ke dunia yang lebih tinggi. Aku menoleh padanya. Sudut. Mulutku tersenyum. Mungkin di sana lebih seru. Lebih banyak hal indah. Liu Ruoxi diam sangat lama. Lalu tiba-tiba tutup. Payung. Aku punya payung besar di istana. Matanya sedikit merah. Tapi suaranya berusaha tetap tenang. Kau pergi. Bagaimana dengan 5 dinasti? 3 kementerian dan 9 dewan bentuk senat. Bahas urusan negara bersama. Plus aku
Aku sudah dirikan Dewan Pengawas dan Pengadilan. Sistem 3 cabang sudah siap. Ditambah rakyat yang melek huruf, orang berbakat bisa masuk istana. Militer kuat, kas negara kaya. Bahkan jika anjing duduk di singgasana, bisa jaga puluhan tahun kedamaian. Kau orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Bertanggung jawab. Aku rebut kerajaan, hancurkan bangsawan, bagi tanah. Usir suku asing, buat rakyat kenyang dan hangat. Itu belum cukup bertanggung jawab, aku menggaruk kepala. Dia tak bisa bicara, hanya menatapku tajam di tengah hujan. Air hujan mengalir di wajah dinginnya. Entah hujan atau air mata. Aku tak bicara soal tanggung jawab itu. Jangan melotot, aku mengulurkan tangan menghalangi hujan untuknya. Aku tanya satu hal. Apa, ikut aku atau tidak? Liu Ruoxi terkejut. Matanya yang indah membelalak dunia tinggi itu. Banyak yang kuat, bahaya mengintai, tapi juga punya pemandangan yang tak pernah terlihat di sini. Kau bisa jadi lebih kuat. Tak perlu bergantung pada siapapun lagi. Aku menatapnya dengan serius. Kau ikut aku atau tetap di sini hidup tenang. Di antara hujan, dua orang saling bertatapan. Akhirnya, Liu Ruoxi menarik napas dalam, mengangkat dagunya yang basah kuyup, bicara dengan sikap paling angkuh saat jadi kaisar wanita. Aku kaisar wanita David yang agung, tak takut pada dunia baru kecil. Dia berhenti, suaranya. Kaisar wanita tak takut pada dunia baru kecil. Dia berhenti, suaranya tiba-tiba melemah, hampir tenggelam oleh suara hujan. Tak, dan siapa yang tenang membiarkanmu pergi sendiri? 又惹出什么祸来？我大笑出声，笑声穿透雨幕，回荡在整座皇宫之中。数日后，古朝迎来开国以来前所未有的盛大祭祀庆典，大街小巷挂满五彩灯笼与织锦。清晨的第一缕阳光穿透薄雾，照耀在金碧辉煌的祭坛之上。香烟缭绕钟鼓齐鸣，缓缓步入祭祀现场。身后柳若曦紧随，在后方群臣将士。Pasukan patroli kota melangkah dengan khidmat. Rakyat tak terhitung berkumpul dari segala penjuru. Pakaian rapi, wajah penuh semangat. Head up. Hidup Kaisar Wu. Terlihat. Akhirnya terlihat. Kaisar Wu yang hidup. Suara nyanyian tinggi terdengar. Persembahan anggur, persembahan benda, pembacaan doa, serangkaian upacara berlangsung. API menyela, dia melangkah maju, melepaskan kekuatan mengerikan yang selama ini disembunyikan. Seketika langit dan bumi berubah, awan bergetar, kekuatan luar biasa seperti ombak menyapu ratusan li di sekitarnya. Istana Jempar, para menteri dan prajurit terkejut. Prajurit dan rakyat tak bisa menahan diri untuk berlutut. Sungguh menakjubkan, inikah kekuatan sejati Kaisar Wu? Dewa prajurit bukan manusia biasa yang bisa capai. Aku bicara datar. Prestasiku melampaui 3 kaisar, kebajikan melebihi 5 kaisar, hancurkan klan, pulihkan kejayaan Tiongkok. Hari ini sempurna. Posisi 5 dinasti kosong, diurus oleh Dewan Musyawarah dan Mahkamah Agung bersama. Urus negara. Selain itu aku akan lihat dari atas sebelum suara habis. Langit tiba-tiba berubah. Awan hitam muncul entah dari mana, seperti selimut tebal menutupi langit. Lalu di tengah awan hitam, celah terbuka. 3 bintang bersinar terang. Pojun, Tanlang, bersinar dengan cahaya aneh yang menusuk jiwa. 3 sinar indah. 3 sinar indah dari galaksi luas jatuh, melintasi alam semesta, bercampur dan menyatu menjadi satu. Tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhku. Bersamaan itu, celah kosong muncul di langit dan bumi. Dari balik celah, tercium aura mengerikan yang membuat sesak. Itu dunia luas yang jauh melampaui dunia ini. Kekuatan di dalamnya pekat hampir nyata. Hanya merasakan sesaat, jiwa bergetar. Semua orang terpana melihat ini. Ada yang menangis bahagia, ada yang sujud. Aku berbalik, melihat terakhir kali negeri yang kubangun dengan tanganku sendiri. Melihat rakyat dan prajurit yang berlutut di tanah. Melihat ibu kota yang sudah baru di kejauhan. Melihat negeri indah yang penuh kehidupan. 10 tahun, dari jiwa yang melintas hingga kaisar yang sapu bersih dunia. Hapus buta huruf, didik rakyat, hancurkan klan, taklukkan suku asing, satukan dunia. Aku lakukan banyak hal yang tak berani atau tak mau dilakukan pendahulu. Apakah layak melihat senyum tulus di wajah rakyat? Jawabannya jelas, aku ulurkan tangan, pegang tangan Liu Ruoxi yang sedikit gemetar. Tapi tak mundur, ayo, suaranya pelan tapi matanya terang. Saat berikutnya, 2 sosok melesat ke langit membawa sinar bintang, melangkah ke dalam celah kosong itu. Sinar bintang padam, celah menutup, langit kembali seperti semula. Hanya bayangan 3 bintang di langit di atas altar yang tak kunjung hilang. Seperti menjaga abadi negeri ini, di tanah, rakyat tak terhitung menatap langit, menangis. Kaisar Wu naik, hidup Kaisar Wu, hidup 5 dinasti. Sorakan mengguncang langit dan bumi, tak kunjung reda, tapi dari ruang kosong terdengar gema suaraku. Tidak, kalian harus ingat, itu rakyat yang hidup di dalam lorong kosong. Di sekeliling sinar bintang berpidar. Liu Ruoxi menggenggam erat tanganku, ujung jarinya dingin, takut aku menoleh lihat dia keras kepala. Tapi kekuatan tangannya mengkhianatinya. Aku tersenyum, lihat cahaya di ujung lorong yang semakin jelas. Di dalam cahaya itu, terlihat pegunungan menjulang tak putus, setiap puncak menembus awan. Air terjun seperti sungai Prak berputar,
Lebih jauh ada aura mengerikan bertabrakan di langit dan bumi. Seperti dewa dan iblis bertarung, tingkat kekuatan itu jauh melampaui puncak yang ditunjukkan di 5 dinasti. Ratusan ribu kali lipat, energi langit dan bumi yang pekat hampir nyata menyapu. Hanya merasakan sesaat, kekuatan yang sudah lama berhenti, mulai goyah penghalang tak terlihat retak. Begitu masuk dunia itu, terobosan sudah di depan mata dunia itu. Liu Ruoxi juga merasakan aura mengerikan itu. Matanya yang indah menunjukkan sedikit kekhawatiran, benar ada yang lebih kuat darimu. Bukan hanya lebih kuat, aku menyipitkan mata, sudut mulut melengkung dengan gembira. Kuat di luar bayanganmu di sana kekuatanku ini. Mungkin bahkan tak masuk level dasar. Liu Ruoxi menarik napas dalam, tiba-tiba lepaskan tanganku, tegakkan punggung, pulihkan sikap angkuh kaisar wanita. Dimanapun kita, tak perlu takut, aku sudah lewati kerajaan, apa takut pada dunia baru. Lagi pula, dia menoleh, sudut mulut melengkung dengan senyum tipis, mata berkilat licik-cik di kehidupan sebelumnya kau. Berhutang padaku sebuah kerajaan, di kehidupan ini, bayar dengan dunia baru. Aku terkejut lalu tertawa keras. Cahaya di ujung lorong kosong semakin terang, semakin dekat. Saat akan melangkah, aku tiba-tiba merasakan sesuatu. Di kedalaman dunia itu, di sudut yang sangat jauh dan gelap, ada tatapan sangat samar. Menembus ruang kosong tak terbatas, jatuh padaku, tatapan itu penuh rasa ingin tahu dan pengamatan. Seperti makhluk yang duduk di atas awan, seperti makhluk yang duduk di atas awan, sedang tertarik mengamati tamu tak diundang. Aku menyipitkan mata, tertawa sinis, tekanan itu memang mengerikan. Tapi hanya itu, di kehidupan sebelumnya, melintas ke dunia tinggi. Kenangan jadi kura-kura selama ratusan tahun masih ada. Perasaan tertekan hidup di bawah bayang-bayang. Aku tak ingin alami kedua kalinya. Siapapun kau, Jiwa Daitang. 光芒吞没了2道身影，而在那片高武世界的某座巍峨宗门深处，万丈高峰之巅的密室之内，一位闭目枯坐不知多少岁月的白发老者忽然睁开了眼，浑浊的眼珠中闪过一道摄人金光，仿佛能洞穿虚空，看透万物本源。这是什么命格？他缓缓抬头，望向天际那道正在消散的虚空涟漪，嘴角勾起一抹意味深长的笑容。3星齐聚，七杀为刃，破军为锋，贪狼为魂。这种命格已经很久没有出现过了。上一个 Orang sebelumnya dengan takdir ini mengguncang seluruh benua, tapi akhirnya hilang di tanah terlarang itu. Orang tua itu menutup mata lagi, jari kurusnya mengetuk meja batu, mengeluarkan suara gedebuk yang berat. Menarik, lihat yang ini bisa sampai mana. Ruang rahasia kembali sunyi, sementara ribuan li jauhnya, 2 sosok turun dari langit, jatuh ke tanah luas, cerita baru-baru saja.